Selatan dalam acara Bincang Buku, dalam hal ini bedah buku yang akan kita ikuti bersama bernalar sebelum klik. Boleh tepuk tangan dulu semuanya ya. Baik, sudah hadir di tempat ini yang megah ini, kami sapa dulu. Yang pertama adalah Bapak Nezar Patria, SPhil, MSc, MBA. Beliau adalah Wakil Menteri Kominfo Republik Indonesia. Selamat datang Bapak di Bumi Sriwijaya. Tepuk tangan boleh dong untuk beliau ya. Ini kesempatan yang langka sekali beliau bisa hadir untuk hadir dalam bedah buku. Kemudian yang kedua ada Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakil oleh Ibu Rika Evianti, SMM. Beliau adalah Kadis Kominfo Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian tepuk tangan juga. Kemudian juga hadir di tengah-tengah kita Bapak Dr. Agus Sudibyo. Agus Sudibyo ya Pak ya. Oke, beliau adalah Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI. Selamat datang juga Pak Agus ya. Dan juga ini yang belum hadir dalam Mas Pril ya, belum hadir, dan juga Mas Hadi Supriyogi belum. Oke, dan pemirsa, pada hari ini kita akan membahas tentang dunia digital. Satu karya buku yang tentunya perlu disebarluaskan karena ini sangat membantu dalam pencerahan wawasan, kemudian dalam edukasi kita sehari-hari, kemudian dalam menghadapi era yang sekarang ini yang semuanya sudah tergantung dengan gadget. Hal ini merupakan satu hal yang harus dicermati agar hal ini bisa menjadi hal yang positif saja, jangan sampai kita terjebak dengan hal-hal yang negatif dikarenakan dunia digital sudah berada di genggaman kita. Nah, untuk Anda dimanapun Anda berada menyaksikan siaran ini, kami juga dihadiri oleh Kepala Stasiun TVRI Sumatera Selatan Ibu Evianti Analisa. Selamat siang juga Ibu. Ini juga beliau sudah siap untuk mengikuti bedah buku ini seperti apa yang akan dibahas. Dan juga dari mahasiswa, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ini sudah makan kok malah lesu ya? Harusnya semangat, tadi udah makannya 3 piring. Tuh Bung Mas Pril sudah datang ya, selamat datang juga Bung Mas Pril ya, oke sudah hadir juga. Dan ini harusnya kita akan mencari dan menggali sebagaimana isi buku ini untuk bermanfaat bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk ini kami akan menyerahkan sepenuhnya acara ini untuk dipimpin oleh seorang moderator. Beliau ini adalah akademisi muda dan juga kiprahnya tidak hanya sebagai dosen atau pengajar, tapi juga punya kiprah sebagai Ketua KPID Provinsi Sumatera Selatan. Kita sambut Bung Hefriyadi. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bahagia pada siang hari ini saya diberikan kesempatan oleh Kepala LPP TVRI Sumatera Selatan untuk memoderatori acara Bincang Buku pada siang hari ini dalam rangka 50 tahun Mas TVRI Sumatera Selatan. Kita beri aplaus dulu untuk TVRI. Baik, yang saya hormati Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Bapak Nezar Patria, selamat datang Bapak. Kemudian PJ Gubernur Sumatera Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Selatan Ibu Rika Evianti. Kemudian Ketua Dewas LPP TVRI Bapak Agus Sudibyo, selamat datang Bapak. Kemudian Kepala LPP TVRI Evianti Analisa, dan narasumber yang hadir pada hari ini Bapak Mas Pri Aris dan Bapak Dr. Hadi Prayogo. Baik, untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu sekalian, saya mengajak narasumber untuk bisa naik ke atas panggung. Yang terhormat, yang pertama Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Nezar Patria. Untuk waktu kita beri aplaus. Lalu yang kedua, Ketua Dewas LPP TVRI Bapak Agus Sudibyo. Silakan Bapak, beri plus, kita beri plus. Kemudian yang mewakili dari Gubernur Sumatera Selatan, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Selatan Ibu Rika Evianti. Kami persilakan Ibu, kita beri plus untuk Ibu Rika.
Kemudian narasumber lain Bapak Mas Pri Aris, kami persilakan Bapak, kita beri aplaus, ini wartawan senior nih. Kemudian Bapak Dr. Hadi Prayogo, kami persilakan, ya kita beri aplaus, nah, ini dua wartawan senior semua ini. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih, ini narasumber sudah hadir dan saya menyapa teman-teman mahasiswa, selamat datang di acara Bincang Buku. Luar biasa sekali ini mahasiswa, ada yang libur tapi datang karena bukunya luar biasa, dan ada Pak Wakil Menteri yang sudah menyempatkan waktu pada hari ini untuk hadir, luar biasa, kita beri aplaus untuk narasumber semua. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, saya mungkin pertama ini ke penulis dulu ya. Penulis buku Mas Agus Sudibyo ini, saya fans betul dengan buku-buku beliau ini. Di tengah kesibukan beliau sebagai Ketua Dewas LPP TPRI, dan sempat-sempatnya menulis buku soal bernalar sebelum klik ini, luar biasa sekali, yang mengarah ke ranah digitalisasi hari ini yang luar biasa begitu ya. Kita semua sudah masuk ke era digitalisasi, ke media baru, dan Pak Agus Sudibyo ini luar biasa menulis buku yang bicara soal bagaimana tips dan antisipasi kita sebagai pengguna dan penikmat media sosial. Ada beberapa bab yang sudah dibuat dalam buku itu, mungkin Bapak Ibu sudah pegang. Yang pertama soal safety begitu ya, internet safety. Kemudian ada manfaat internet safety, ada ciri-ciri kiat mengatasi kecanduan gadget. Saya pikir luar biasa kalau kita lihat, baca poin-poin di dalam buku itu, bagaimana kemudian kita bisa merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu saya persilakan dulu, mungkin Pak Agus, saya biasanya manggil Mas Agus sih sebetulnya, jadi agak kaku kalau manggil Bapak ini. Manggil Mas Agus. Saya persilakan Mas Agus Sudibyo untuk menyampaikan apa sih sebetulnya yang ingin dicapai dari buku ini, kemudian kegelisahan apa Mas Agus bisa sampai menulis soal literasi digital ini ya, buku Bincang Bernalar Sebelum Klik ini gitu ya. Kami persilakan pada Mas Agus Sudibyo. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Nezar Patria, yang telah berkenan hadir pada siang ini di tengah-tengah kita semua. Terima kasih kepada semua narasumber dan juga kepada Ibu Kepsta Sumatera Selatan. Senang sekali bisa di sini memeriahkan 50 tahun TVRI Sumatera Selatan dan sekaligus bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian dan berdiskusi tentang literasi digital gitu. Buku kami ini judulnya Bernalar Sebelum Klik. Kenapa judul ini dipilih? Karena persis kita ini kebiasaannya sebaliknya. Klik dulu baru bernalar. Betul nggak teman-teman? Jadi jarimu harimaumu, katanya gitu kan? Itu persis seperti itu. Jadi kita ini sebagai pengguna internet sering sekali klik dulu baru pikir. Klik saya ini dampaknya apa ya? Gitu. Jadi sebenarnya salah satu prinsip yang sangat dominan dalam literasi digital adalah itu, mengajarkan kepada kita semua untuk berpikir dulu sebelum klik. Gitu. Klik apa? Klik apapun. Pokoknya klik di gadget kita itu sebelum klik dipikir dulu. Mau klik mengunggah sesuatu, merespon sesuatu, mengupload foto, gitu kan? Memberikan komen kepada ujaran orang lain, klik pada apps tertentu ketika ingin konten apa, ada formulir yang harus kita isi dan kita klik gitu aja.
Kita kebiasaannya kita adalah agree gitu untuk semua hal itu. Nah, saya kira itu yang harus dikoreksi. Pokoknya apapun yang akan kita klik di gadget kita itu dipikir dulu. Dampak publiknya apa? Kerugiannya apa? Keuntungannya apa? Ingat, media sosial itu adalah hibridasi antara ruang privat dan ruang publik. Maka apapun yang kita lakukan di ruang publik itu harus dipertimbangkan dulu baik buruknya. Nah, kenapa ini penting Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian? Karena teknologi digital, teknologi media sosial itu memang menurut berbagai riset mendorong kita semua untuk serba spontan, instan, otomatis, reaktif untuk melakukan apapun secara digital. Gitu. Jadi kita ini teman-teman sebagai pengguna aktif media sosial selalu didorong, ayo jangan mau kalah sama orang lain, unggah duluan, komen duluan, share duluan, klik duluan, gitu. Nah, kita itu memang didorong oleh teknologi itu melakukan tindakan-tindakan yang impulsif, spontan, instan. Pokoknya harus cepat-cepat, jangan kalah sama orang lain. Nah, kita baru sadar bahwa itu sesuatu yang negatif ketika ada dampak-dampak publiknya. Ternyata informasi yang kita share itu informasi bohong. Ternyata foto yang kita share itu foto privat yang tidak pantas untuk di-share ke orang lain. Misalnya adik-adik ini pergi ke Pagar Alam ya Bu Kefsa ya. Tempat yang paling dari sini Pagar Alam ya salah satunya ya. Ke Pagar Alam, ke sana sama pacarnya, foto sama pacarnya, terus kemudian di-share ke media sosial. Gak taunya seminggu kemudian putus sama pacarnya itu. Udah nyebar kemana-mana. Bagaimana menghapusnya? Sudah di screenshot oleh teman-temannya. Sulit dihapus kan? Nah, satu lagi kebiasaan ini khususnya ibu-ibu. Kalau punya anak kecil yang menggemaskan, fotonya itu di-share di media sosial. Kita nggak tahu kan dampaknya apa gitu. Nah, satu lagi kebiasaan orang Indonesia itu adalah ngerusak pemandangan. Kita pergi ke Pagar Alam, kita pergi ke pantai, kita pergi ke Bali, ada pemandangan bagus gitu. Kalau orang Barat yang di-share itu adalah foto pemandangan. Kalau orang Indonesia yang di-share adalah foto kita dengan latar belakang pemandangan itu. Jadi kita itu merusak pemandangan sebenarnya gitu. Jadi kita suka pamer sekali. Maka di buku ini itu dibahas bahwa kita sebagai pengguna media sosial yang bijak jangan berlebihan dalam hal flexing dan semacamnya gitu. Jadi karena prinsipnya adalah ruang media sosial adalah ruang publik. Dan di ruang publik itu harusnya kita bisa menahan diri untuk tidak membagikan hal-hal yang bersifat privat dan atau hal-hal yang tidak layak untuk dibagikan di ruang publik itu. Gitu. Nah, satu lagi yang juga kami bahas di buku ini adalah soal kecanduan teknologi, kecanduan gadget. Gitu. Indonesia ini penduduknya 274 juta orang, 277 kalau nggak salah. Tapi jumlah gadget yang beredar di Indonesia itu 300 juta lebih gitu. Jadi kita ini masyarakatnya sangat konsumtif terhadap teknologi dan umumnya kita mengalami apa yang disebut sebagai unconsciousness syndrome. Sindrom lupa waktu, lupa konteks, lupa kegunaan, pokoknya setiap 10 menit sekali itu pengen mencet-mencet gadget itu. Gitu. Jadi kita ini mengalami problem tidak bisa konsentrasi dalam waktu yang cukup lama karena kita selalu terdorong untuk buka handphone, buka gadget gitu. Jadi ini sebenarnya satu gejala yang memprihatinkan. Kita itu kecanduan teknologi, kecanduan gadget, kecanduan internet, kecanduan media sosial sehingga waktu kita terlalu banyak yang habis untuk urusan itu tanpa kita tahu ini useful atau useless gitu. Nah, ini problem yang sangat serius di Indonesia.
Apalagi kalau kita lihat kebiasaan ibu-ibu. Yang di ruangan ini yang ibu-ibu banyak enggak ya? Banyak ya. Ibu-ibu itu enggak di Jakarta, enggak di Palembang, kalau anaknya rewel yang dikasih apa ke anaknya? Handphone ya. Itu seperti program nasional itu di mana-mana terjadi. Dan kita begitu mudah menyerahkan anak-anak kita kepada teknologi itu. Itu. Dan akhirnya anaknya kecanduan gadget. Kalau kecanduan gadget itu orang tua itu bisa mengendalikan diri, tapi kalau anak-anak sulit gitu. Anak saya sendiri kelas 5 SD juga kecanduan. Seperti hanya teman-temannya gitu. Nah, ini problem yang juga sangat serius. Mari kita bersama-sama mencoba mengendalikan problem itu. Mari kita melakukan diet teknologi. Diet teknologi itu bukan sama sekali putus menggunakan teknologi, tapi menggunakan teknologi itu seperlunya. Gitu. Ini sesuatu yang mudah diucapkan, sulit dilakukan, tetapi ini harus kita lakukan. Nah, buku kami ini mencoba memberikan kontribusi pada upaya bersama untuk melakukan literasi teknologi, literasi digital untuk semua orang. Gitu. Nah, juga kalau kita, apalagi kalau kita ngomong bukan hanya kecanduan gadget problem kita, tapi juga semakin banyak orang menjadi korban penipuan online. Semakin banyak orang menjadi korban kejahatan digital dalam berbagai bentuknya. Dan kita juga harus mencari cara bagaimana mengatasi hal-hal itu. Gitu. Nah, jadi ini kira-kira yang dibahas dalam buku ini. Jadi satu tawaran tentang pentingnya literasi digital dari suatu perspektif gitu. Mudah-mudahan buku ini mudah dipahami dan juga bisa memacu penulisan buku-buku yang semacam ini yang lebih baik lagi. Satu aspek lagi yang juga ditekankan dalam buku ini di bab bagian terakhir itu adalah pentingnya kita menjadi pemilih yang rasional dalam pemilu. Pemilih yang rasional, pemilih yang kritis. Dan untuk menjadi pemilih yang rasional dan kritis hari ini, itu juga ada kaitannya bagaimana kita bisa berperilaku secara wajar, secara rasional di media sosial. Gitu. Kenapa? Ya hampir semua informasi, hampir semua wacana tentang politik kita akses di media sosial juga. Maka media sosial itu penting sekali dalam menentukan bagaimana kita sebagai warga negara, sebagai pemegang hak pilih itu bersikap gitu. Intinya adalah pemilih yang rasional adalah pemilih yang tidak mudah terombang-ambing oleh informasi di media sosial. Pemilih yang mampu memahami bahwa yang kita dapatkan di media sosial itu sangat mungkin informasi satu sisi, sangat mungkin itu memang propaganda, sangat mungkin itu adalah bujuk rayu. Nah, caranya menghadapinya adalah kita harus mampu bersikap kritis, membanding-bandingkan dan juga membandingkan apa yang kita dapatkan di media sosial dengan apa yang diberitakan media gitu. Jadi Bapak Ibu jangan mudah terombang-ambing oleh wacana politik di media sosial. Boleh membaca, boleh menonton, tetapi dalam menentukan sikap politik kita harus berdiskusi lebih banyak, membaca pemberitaan media lebih banyak dan memperlakukan informasi di media sosial sebagai informasi satu sisi atau informasi yang perlu dilengkapi dengan informasi-informasi yang lain. Saya kira sementara sebagai pengantar begitu, mudah-mudahan nanti bisa didiskusikan dan mohon sumbang saran kritik dari para narasumber yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Agus, ini luar biasa sekali begitu ya. Isinya contoh-contohnya tadi sudah begitu ya. Teman-teman mahasiswa yang suka upload di pagar alam gitu ya, mungkin pindah, jangan di pagar alam lagi, ke Lahat misalnya gitu kan. Kira-kira gitu kan. Jadi pikirkan kalau sudah putus gitu ya, mau ngapain lagi gitu ya dengan foto itu gitu kan. Baik, ini saya ke
Pak Nezar sebagai Wakil Menteri Kominfo gitu ya, yang banyak pasti menaungi persoalan dunia digitalisasi begitu ya. Bagaimana kementerian sendiri misalkan begitu ya mengantisipasi mungkin terjadi hoax dan lain-lain. Saya minta tanggapan Pak Wakil Menteri ini bagaimana kebijakan pemerintah pusat Pak untuk mengantisipasi mungkin soal kejahatan, lalu kemudian bagaimana penyebaran hoax di di media baru, di media sosial. Langkah apa kalau TV dan radio, kebetulan saya di KPID itu diawasi oleh lembaga negara begitu ya. Apakah media sosial media baru ini ada pengawasan selain Undang-Undang ITE dasarnya, apa kebijakan yang dibuat oleh kementerian atau regulasi mengantisipasi penyebarannya disinformasi lah Pak ya, bagaimana terjadi di Indonesia secara umum begitu. Itu Pak. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian dan juga rekan-rekan mahasiswa ya yang hadir di acara peluncuran buku Bernalar Sebelum Klik, diskusi buku lah. Peluncurannya sudah ya Pak Agus ya. Ini bedah buku yang menurut saya buku ini sebelum saya menjawab pertanyaan tadi dari Bang Moderator, buku ini menurut saya penting sekali dan terbitnya tepat waktunya. Penting kenapa? Meskipun persoalan digital, literasi digital ini sudah menjadi semacam kata-kata yang seringkali kita dengar dan didengung-dengungkan oleh berbagai macam pihak gitu ya. Dan kenyataannya memang demikian. Abad 21 ini adalah abad digital. Kita nggak bisa mundur lagi ke belakang. Selama 2 dekade ini kita menyaksikan bagaimana dunia semakin terdigitalisasi. Nggak seorang pun, mungkin lebih dari 70% manusia di atas muka bumi ini yang bisa lepas dari proses digitalisasi ini. Pertama karena koneksi internet, coverage internet, baik itu yang memakai fix koneksi maupun yang pakai mobile connection, itu coveragenya sudah lebih dari 70% di dunia ya. Dan di Indonesia sendiri coverage itu bisa dikatakan sudah 90% kalau untuk 2G, 4G sampai dengan 5G. Jadi itu sudah coveragenya sudah demikian luas, dan penetrasi internet sendiri sampai hari ini sekitar 77% dari total populasi 280 juta, sekitar 215 jutaan orang di Indonesia menggunakan yang namanya internet. Dan gawai yang kita miliki baik smartphone maupun ada yang menggunakan tablet gitu, itu sudah terkoneksi dengan sangat intens juga. Bahkan di tubuh kita ada smartwatch gitu ya. Saya kira nggak ada yang nggak pakai smartphone hari ini ya. Sudah menjadi sangat jamak dan kita nggak pernah lepas dari barang ini. Kita nggak pernah lepas memakai WhatsApp misalnya. Kita nggak pernah lepas untuk lihat bagaimana status ataupun bagaimana akun kita di media sosial, di Instagram, di Facebook, atau sekarang di TikTok ya untuk rekan-rekan yang Gen Z gitu. Bagaimana intensnya pemakaian itu, screen time yang dihabiskan oleh orang Indonesia untuk untuk menggunakan yang namanya gawai ini rata-rata 6 jam tiap orangnya. Nah ini kan satu hal yang cukup menggambarkan
bahwa kita tidak terlepas dari yang namanya perangkat-perangkat digital ini. Dan hampir seluruh sektor kehidupan juga karena adanya disrupsi teknologi informasi, digitalisasi itu berlangsung dengan cukup masif. Di sektor bisnis, di segala lini, di berbagai aspek, digitalisasi dibicarakan dan menjadi satu tema penting dari apa yang kita sebut sebagai kehidupan modern. Masalahnya kemudian adalah bagaimana teknologi ini kemudian membentuk culture, membentuk budaya, kemudian mempengaruhi kehidupan sosial, juga memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan ekonomi. Hari ini ekonomi digital aja itu menyumbang angka yang cukup besar, antara 7-8% ke PDB dari untuk angka Indonesia. Di ASEAN sendiri sampai dengan tahun 2030 kontribusi ekonomi digital itu diperkirakan mencapai 1 triliun US dollar. Besar sekali. Dan dari Indonesia itu sekitar 366 miliar dolar Amerika kontribusi ekonomi digital. Nah, pertumbuhan ekonomi digital di dunia akibat digitalisasi di abad 21 ini itu juga terjadi di negara-negara besar seperti Cina dan Amerika. Cina sekarang angkanya kontribusi ekonomi digital itu sudah mencapai lebih dari 50%. Amerika juga angkanya lebih dari 50%, 60%. Jadi kita bisa bayangkan abad 21 yang sudah kita jalankan hampir seperempat abad ini sekarang 2024 ya, tahun depan seperempat abad genap abad 21 ini ya kan, kira-kira tidak akan bergeser jauh untuk 25 tahun ke depannya lagi atau mungkin setengah abad ke depannya lagi. Sama seperti yang kita saksikan abad 20 di seperempat abad awal pertamanya, bagaimana teknologi-teknologi ditemukan di 100 tahun yang lalu ya. Teori-teori baru fisika muncul di tahun 20-an, terus orang mulai berpikir tentang komputer di tahun 20-an juga, kemudian disempurnakan di tahun 40-an. Lalu di Perang Dunia Kedua kita lihat penggunaan komputer pertama sekali oleh Alan Turing ya, mungkin pernah dengar nama itu, dia juga menjadi bapak kecerdasan buatan. Itu semua didorong oleh situasi perang pada masa itu, dan memang teknologi ini erat kaitannya dengan perang gitu, termasuk juga internet. Saya kira diciptakan pertama sekali untuk membuat satu jaringan koneksi komunikasi buat kebutuhan militer. Itu kalau kita kenal ARPANET gitu ya, awal munculnya internet di tahun 80-an, itu diciptakan untuk kebutuhan itu. Nah, saya ingin katakan bahwa di abad 21 semua temuan-temuan yang muncul di abad 20 itu berkembang dan bertumbuh dengan sangat luar biasa dan menciptakan satu guncangan-guncangan yang hebat juga, disrupsi yang menggoyangkan banyak sendi-sendi baik sosial, ekonomi, dan politik. Kita lihat rezim-rezim despotik di sejumlah negara, misalnya apa yang dikenal sebagai Arab Springs ya, jatuh, dan itu dipromosikan atau didorong oleh penggunaan media sosial yang sangat luas. Dan kita juga lihat bagaimana penguasa-penguasa baru muncul sampai dengan hari ini yang kontroversial sekalipun, itu akibat kemenangan-kemenangan di dalam menghembuskan wacana di platform media-media digital. Jadi dia mengubah begitu banyak kehidupan. Anak-anak kita sekarang sulit sekali dikontrol misalnya ya, dan kita nggak tahu kalau mereka mengakses apa setiap pagi atau sore atau malam atau di sekolahnya ketika dia bisa bebas menggunakan yang namanya gadget. Nah, ini jadi problem yang sangat serius ya. Ada banyak penyakit kecanduan, tadi udah disebut ya, kecanduan digital gitu, memainkan gadget yang terjadi di banyak tempat. Bapak Ibu sekalian, panduan literasi digital di buku ini
saya kira mengingatkan kita akan banyak hal. Yang pertama tadi, bernalar sebelum klik. Ini penting sekali. Karena apa? Dengan lanskap informasi teknologi dan lanskap bagaimana informasi menyebar pada hari-hari ini, itu berbeda sekali dengan abad 20. Ya, abad 20 itu abad media mainstream, abad old media, abad di mana televisi, koran, segala macam mendominasi. Di abad sekarang, siapa yang baca koran? Siapa di sini yang masih langganan koran? Tolong tunjuk tangan. Nggak ada. Ya, di kantor. Dibaca nggak, Bu? Kadang-kadang. Ya. Nah, penonton televisi, ya Bu ya, itu juga menurun. Ya. Dan itu satu fenomena yang kita lihat. Hampir semua televisi, bukan cuma di Indonesia, tapi secara global mengalami penurunan audiens, pemirsa. Koran-koran baru kemarin, salah satu koran yang sangat legendaris, Los Angeles Times, itu mem-PHK 120 orang. Itu agak mengguncang karena Los Angeles Times salah satu media yang cukup bonafit selain Washington Post dan juga The New York Times di Amerika. Dan sebelum Los Angeles Times, banyak lagi koran-koran yang harus mem-PHK dan mereka transformasi ke dunia digital. Tapi apa yang terjadi di dunia digital? Dunia digital sudah dikuasai oleh platform-platform media sosial. Artinya apa? Di media sosial informasi berlalu lalang di sana dan semua orang kemudian bisa menjadi produsen sekaligus konsumen informasi. Ya. Sehingga apa? Kualitas informasi menjadi sangat beragam. Dan orang-orang bingung, mana yang benar, mana yang enggak. Makanya kemudian kita masuk ke dalam dunia yang disebut sebagai post-truth itu. Iya kan? Jadi ada sepotong informasi yang dilaporkan langsung dari lapangan gitu, langsung di tweet. Atau langsung direkam dan masuk ke TikTok ataupun Instagram. Menyebar, menjadi viral dan lain sebagainya. Tanpa ada satu misalnya verifikasi. Pengecekan dan lain sebagainya macamnya, apakah benar kejadian itu, apakah misalnya kita jalan di jalan tol melihat ada kecelakaan, kita hanya lewat lalu berhenti melihat ada orang yang tertidur di pinggir jalan, kita potret gitu lalu unggah ke media sosial, Twitter katakanlah demikian. Di jalan tol Palembang menuju Lampung terlihat ada kecelakaan dan mungkin satu orang tewas gitu. Tapi kita nggak pernah mengecek apakah itu tewas atau tidak, iya kan? Lalu mungkin mobil yang terpotret di situ, mobil yang sedan yang apa segala macam, dan itu kita unggah. Dan bisa dibayangkan kalau ada keluarga yang melihat gitu dan mengenali mobil itu, betapa paniknya dia melihat. Gitu. Tapi kita kan nggak pernah tahu apakah kejadian itu yang tertidur itu tergeletak itu meninggal atau bagaimana, kita nggak pernah tahu ceritanya. Tapi itu udah viral dan heboh. Itu hanya masalah kecil gitu loh. Nah, saya ingin katakan kualitas informasi yang ada di platform media sosial itu selalu problematik dalam soal validasi kebenarannya. Sementara media-media jurnalistik yang tadinya menghasilkan informasi melalui satu yang kita sebut sebagai gatekeeping ya. Kita seleksi dulu informasi yang yang benar, kita lakukan yang namanya verifikasi fakta. Saya kira ini yang paling penting ya, yang membedakan jurnalisme dengan kegiatan tweeting ataupun kegiatan posting di media sosial. Itu apa? Line of verification, garis verifikasi. Di jurnalisme, kejadian yang terjadi di jalan tol tadi itu, ya, apa yang dilakukan oleh wartawan? Dia akan berhenti, dia akan melakukan pengecekan ke sana. Ya, dia akan bertanya kepada, pertama dia misalnya ternyata di situ nggak meninggal, hanya pingsan. Nah, si wartawan nggak berhenti di situ, dia akan cari kecelakaan bisa terjadi. Lalu kemudian dia memberikan konteks yang lebih luas. Ini bukan kejadian pertama. Dia wawancara lagi dengan misalnya PJR, Patroli Jalan Raya, penyelenggara jalan tol, berapa kejadian yang terjadi di sana dan apa sebabnya? Oh, ternyata ada satu billboard
misalnya gitu, billboard yang menyilaukan mata para pengguna jalan gitu ya, sehingga membuat kecelakaan sering terjadi di tempat itu. Nah, ini informasi-informasi yang mencerdaskan dan punya impact buat kebijakan gitu loh. Tapi kalau yang nge-tweet atau posting di TikTok segala macam, sedikit sekali yang punya impact kebijakan, kecuali dia menggalang sebuah sentimen gitu ya, menggalang sebuah sentimen. Jadi bukan karena fakta yang diajukan, tetapi sentimen yang dimobilisasi yang mendesak atau membuat pengambil kebijakan ya membuat keputusan-keputusan. Walaupun fakta yang diajukan itu nggak verified gitu loh, atau peristiwa, bukan fakta ya, peristiwa yang diajukan itu nggak verified gitu. Nah ini yang terjadi di media sosial kita, bukan cuma di Indonesia tapi ini fenomena global. Nah kenapa kemudian bernalar sebelum klik ini menjadi penting gitu, menjadi penting untuk apa? Untuk memerangi apa yang kita sebut sebagai misinformasi dan disinformasi. Misinformasi dan disinformasi ini menyebar dengan sangat intens, dan hampir semua media sosial sekarang punya guideline sendiri untuk mengatasi yang namanya misinformasi dan disinformasi ini. Karena apa? Karena mereka sadar platform media sosial inilah yang membuat information disorder, kekacauan informasi, ya, kekacauan informasi. Nah, jadi kita berada dalam situasi komunikasi ya, dan situasi penyebaran informasi yang sangat rentan dengan manipulasi, sangat rentan dengan kekacauan ya, disorder. Nah, rekan-rekan sekalian, menghadapi hal seperti ini saya kira nggak mudah ya. Salah satunya adalah bagaimana kita sebagai pengguna internet yang mengakses informasi internet, pengguna media sosial khususnya, karena buku ini dalam konteks kita membicarakan buku ini menyasar sebetulnya bagaimana kita berinteraksi dengan informasi-informasi di media sosial dan juga di internet pada umumnya. Ya, di sini ada macam-macam, cybercrime juga digambarkan, soal phishing, apalagi farming ya, itu terjadi di internet, berbagai macam modus untuk cybercrime. Lalu yang lain adalah bagaimana kita bijak menggunakan media sosial untuk memproduksi informasi dan menyebarkan informasi. Nah, saya ingin katakan satu hal lagi tentang pentingnya melindungi data kita sendiri. Ini penting sekali. Pemerintah sudah mengesahkan undang-undang pelindungan data pribadi. Peraturan pemerintahnya sedang dibuat saat ini, dan data ini menjadi sangat penting. Di abad 21 ini data menjadi sangat berharga. Dulu nggak ada yang peduli dengan data ya. Dulu nggak ada yang peduli dengan KTP kita, dengan akta kelahiran dan lain semacam, nggak ada yang peduli. Atau dianggap tidak begitu penting. Sekarang itu menjadi barang yang sangat berharga. Tubuh kita ini secara otomatis interaksi yang kita lakukan dengan sesama kita, interaksi yang kita lakukan dengan lembaga, kegiatan kita sehari-hari, segala macam adalah data. Jadi data itu bukan cuma data yang melekat ya, nama, tanggal lahir dan lain semacam. Tapi kemana aja Anda pergi setiap hari itu juga data, gitu ya. Kemana Anda pergi setiap hari itu adalah data. Kesukaan Anda adalah data, dan semua perilaku Anda adalah data. Nah, inilah yang di-capture oleh yang namanya platform-platform media sosial itu. Tujuannya pada awalnya hanya tujuan bisnis sebetulnya. Bagaimana profiling masing-masing akun, perilakunya gimana supaya bisa dijual untuk kepentingan marketing gitu. Ya, tapi kemudian karena profiling ini dilakukan dengan teknologi yang begitu canggih, dia bisa penetrasi sangat dalam dan merekod semua kegiatan kita, sehingga profiling ini menjadi sangat dahsyat.
Platform-platform itu bukan cuma tahu data kita kemana setiap hari pergi, apa kesukaan kita, buku apa yang kita baca, kita berinteraksi kemana saja, kita beli obat di toko obat mana, kita ke dokter mana, kalau sakit dalam sebulan kita berapa kali, mengunjungi apotek, semua ada. Ya, atau kita seorang yang soleh, yang rajin beribadah setiap pekan, gitu, itu semua ada. Kita ke Jumatan yang atau ke gereja atau ke pura, segala macam itu semua ada recordnya. Nah, data-data ini yang kemudian dipakai untuk profiling, bukan hanya untuk kepentingan bisnis, tapi juga untuk kepentingan yang lain. Kepentingan apa? Politik, gitu. Nah, dengan algoritma yang ada, bisa dilakukan satu pengkondisian informasi. Nah, ini ada di algoritma itu, termasuk yang kita kenal sebagai yang disebut sebagai filter bubble, ya. Filter bubble itu gampangnya gini, kalau yang paling kuat dengan filter bubble itu ada beberapa platform, ya. Itu memang kerja algoritma, tapi kepentingannya tadinya untuk mendapatkan satu engagement, satu interaksi yang kuat antara akun dengan si platform ini. Jadi platform menginginkan agar si pemilik akun ini terus-menerus ada bersama dia. Untuk apa? Untuk digali data-datanya, gitu. Untuk digali data-datanya. Makanya sekarang namanya data mining. Kenapa data mining? Karena data is a new oil. Data adalah minyak yang baru, bahan bakar yang baru. Dulu orang mencari apa? Dulu eksplorasi untuk kepentingan-kepentingan bisnis adalah mengirimkan pasukan-pasukan untuk entah militer, entah ekspedisi dagang untuk menemukan ladang-ladang minyak baru. Sekarang nggak perlu melakukan hal itu. Dengan platform media sosial, penetrasi ini bisa kemana-mana, iya kan? Menjelajahi kemana-mana segala macam. Makanya sekarang mereka yang kritis, sejumlah akademisi yang kritis terhadap fenomena ini menyebutkan apa yang sedang terjadi adalah data kolonialisme, gitu. Karena apa? Ada platform-platform besar yang mengumpulkan data ini, gitu, dan menjualnya dan untuk kepentingan-kepentingan yang lain, gitu. Nah, jadi kita berada dalam lanskap yang kita harus hati-hati betul dengan soal data. Kita harus punya awareness soal ini seperti disebutkan oleh Pak Agus tadi, ya. Apa tadi namanya? Consciousness apa? Unconsciousness syndrome. Satu situasi di mana kita nggak sadar bahwa data kita sedang dieksploitasi besar-besaran. Nah, ini yang saya kira yang kita butuhkan di dunia yang yang penuh dengan uncertainty, ketidakmenentuan ini, ya, karena begitu banyak disrupsi yang terjadi, begitu banyak teknologi baru juga muncul, ya. Belakangan kita diguncangkan oleh artificial intelligence, ya, oleh ChatGPT. Nah, itu cuma puncak gunung es dari artificial intelligence. Sebentar lagi akan muncul guncangan-guncangan yang lebih dahsyat, di mana munculnya artificial general intelligence, super intelligence, mesin yang bisa berpikir seperti manusia. Kalau sekarang Anda pakai prompt di ChatGPT, nanti prompt tidak perlu lagi, mesin itu udah bisa menghasilkan sendiri, bahkan bisa meng-create prompt, gitu, untuk berkomunikasi dengan mesin yang lain. Apa yang terjadi, gitu. Nggak ada yang bisa meramalkan di abad 21, ya. Planning jangka panjang itu kayaknya agak sulit. Yang bisa kita lakukan, kita jangkau mungkin paling jauh 5 tahun ke depan, kira-kira bentuk dunia akan begini. Misalnya ChatGPT yang muncul 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu lah heboh itu, tapi dia sebetulnya project yang udah 5 tahun belakangan dibuat. Baru tahun lalu dia diluncurkan sehingga agak menghebohkan. Tapi sebetulnya pengembangan artificial intelligence itu sudah panjang sekali, sejak tahun 50-an sampai dengan sekarang, gitu. Dan penemuan-penemuan baru akan terus muncul. Lalu apa yang terjadi? Unintended consequences, konsekuensi yang tidak diduga, tidak diinginkan, itu akan muncul. Dan ini memang bawaan teknologi. Mungkin semua ingat ketika mesin cetak ditemukan, ya, Gutenberg. 400 tahun lalu mesin cetak ditemukan. Penemunya Gutenberg. Gutenberg ini sebenarnya bikin mesin cetak untuk mencetak Alkitab. Dia mencetak Alkitab, ya, untuk kebutuhan dakwah agama lah, gitu. Nah, tapi kemudian mesin cetak ini digunakan juga untuk menyebarkan manuskrip ilmu pengetahuan, manuskrip gagasan-gagasan politik, sehingga dia menyebar, gitu.
Nah kalau kita baca bagaimana kelahiran nasionalisme yang ditulis oleh Ben Anderson misalnya, itu jelas bagaimana mesin cetak ini punya kontribusi untuk membangun kesadaran politik, menyebarnya buku-buku, bacaan-bacaan. Gutenberg nggak pernah memikirkan bahwa mesin cetak yang dia buat akan melahirkan revolusi Perancis, akan melahirkan revolusi industri. Teknologi itu tadinya hanya untuk sederhana aja, untuk melayani itu, cetak Alkitab. Tapi kemudian dia punya unintended consequences. Begitu juga dengan artificial intelligence. Tadinya ingin memudahkan kerja aja, gitu loh. Platform media sosial tadinya hanya ingin koneksi antar orang-orang dan ada kemungkinan monetisasi yang dilakukan gitu ya untuk kepentingan bisnis. Tadinya hanya itu, tapi ternyata konsekuensi lain muncul. Nah, jadi artificial intelligence lalu meningkat lagi, ada obsesi manusia untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa cerdasnya, super intelligent, jadi artificial general intelligence itu jadi project sekarang. Boleh Anda Google, Mark Zuckerberg 3 hari yang lalu mengumumkan Meta akan mengembangkan artificial general intelligence dan mungkin dalam 3-5 tahun ke depan dia akan publish hasilnya bagaimana gitu. Nah, Meta mungkin agak terlambat karena DeepMind, satu perusahaan yang ada di Inggris, sudah melakukan lebih dulu. Microsoft sudah di depan dalam soal ini lewat OpenAI, ChatGPT, ya itu cuma puncak gunung esnya aja. Nah, jadi di depan itu kalau kata CEO Microsoft ada 3 hal yang paling penting yang akan mengubah lanskap dunia digital kita. Yang pertama adalah cloud, teknologi cloud, ya komputasi awan. Ini akan mengubah lanskap bagaimana dunia di masa depan. Yang kedua adalah artificial intelligence yang lagi heboh sekarang. Yang ketiga ada satu lagi yang diam-diam sedang dikembangkan dan ini akan cukup menghebohkan, namanya quantum computer. Quantum computer itu apa? Kemampuan komputer yang dengan teknologi kuantum, ya. Sekarang ini dia masih belum efisien. Karena apa? Karena kuantum ini memproses data jauh lebih cepat dari CPU ataupun GPU yang kita kenal. Dia memproses bukan dengan bits 1010 begitu aja, byte gitu, tetapi dah quantum byte. Quantum byte itu processingnya bisa dilakukan berlapis-lapis sekaligus, set gitu. Dan kemampuan itu eksponensial. Jadi dahsyat sekali. Karena apa? Karena dia digerak oleh pergerakan elektron yang ada di fisika kuantum itu, ya, sehingga menimbulkan panas yang luar biasa. Akibatnya mainframe komputernya harus dibenam di dalam salju minus 50 derajat, gitu. Nah, sekarang IBM lagi mengembangkan supaya dia bisa transportable, bisa bekerja di suhu 5 derajat saja, gitu. Bahkan di suhu ruang. Ini akan terjadi dan perlombaan untuk ini sedang terjadi. Nah, kalau kuantum komputer bergabung dengan artificial intelligence menciptakan yang namanya super intelligence atau artificial general intelligence, lalu berhubungan dengan cloud, apa yang terjadi kita nggak bisa gambarkan, akan dahsyat sekali. Jadi misinformasi, disinformasi yang kita rasakan mungkin akan hadir dalam bentuk baru yang lebih canggih, membuat kita nggak bisa membedakan mana kenyataan, mana yang manipulasi. Demikian pengantarnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Luar biasa sekali nih. Pak Nezar Patria memberikan suplemen yang luar biasa. Ini kebetulan Pak mahasiswa komunikasi semua Pak. Jadi connect Pak, kalau Bapak memberikan materi tadi, insya Allah mereka nyambung begitu ya. Selain mereka pengguna juga mungkin belajar dasar-dasar lah di mata kuliah di komunikasi. Baik, selanjutnya saya minta dari PJ Gubernur yang diwakili oleh Ibu Rika Evianti. Mungkin saya lebih kepada bagaimana pemerintah daerah begitu ya, mungkin memberikan semacam edukasi kepada masyarakat atau ada langkah-langkah khusus yang dilakukan pemerintah Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Selatan untuk mengantisipasi penyebaran hoax, lalu kemudian bagaimana mencerdaskan anak-anak muda khususnya di Sumatera Selatan. Itu mungkin ke Ibu.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati, yang kita banggakan Bapak Nezar Patria selaku Wakil Menteri Komunikasi Informatika Republik Indonesia, yang juga penulis Bapak Agus Sudibyo yang sudah kita bahas di sini terkait dengan buku Bernalar Sebelum Klik, beserta dua senior saya. Ini pada kesempatan ini saya mewakili Gubernur Sumatera Selatan Bapak Agus Fatoni yang berhalangan hadir karena ada kesibukan yang tidak dapat ditinggalkan. Saya mohon maaf untuk beliau berhalangan. Pada kesempatan ini sungguh sangat kita berbahagia dan berbangga bahwa dengan diskusi ini atau dengan pembahasan ini, apa yang sudah digambarkan atau yang diperjelaskan oleh Bapak Wakil Menteri tadi itu sangat membuka wawasan kita. Apalagi saya selaku dari Dinas Komunikasi Informatika bahwa turut bangga dan bahagia bahwa Wakil Menteri kita ini sangat dahsyat. Betul nggak nih? Tolong aplausnya dong, sekali lagi dong. Ya. Terus terang Bapak ini memacu kami untuk bisa bekerja lebih lagi, bahwa dengan informasi yang Bapak berikan tadi, bahwa menyadarkan bahwa kami selaku Dinas Komunikasi dan mungkin teman-teman TVRI dan lain-lain ini bahwa peran kami ini sangat besar untuk membangun bangsa. Betul nggak kita? Gitu. Pada kesempatan ini tadi apa yang sudah Bapak gambarkan itu sudah cukup sebenarnya menjelaskan. Bapak telah secara komprehensif tadi menjelaskan sebab akibat pentingnya buku yang kita bahas ini, Pak. Terus juga saya selaku pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga berterima kasih nih kepada Bapak Agus Sudibyo, Bapak, karena dengan hadirnya buku ini dapat memudahkan kami juga menjadi bentuk informasi baru kami dalam memberikan informasi kepada mahasiswa atau masyarakat terkait dengan pentingnya digital, literasi digital. Tadi yang sudah disampaikan moderator, apa saja yang sudah kami lakukan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Tentu kami sudah memberikan informasi seperti FGD, terus kami ke sekolah-sekolah, ke universitas-universitas dan masyarakat lain untuk memberikan informasi betapa pentingnya digital ini. Dan secara berkala juga Bapak di media sosial kami aktif dalam memberikan juga informasi kepada masyarakat terkait dengan berita-berita hoaks dan lain sebagainya. Pada kesempatan ini juga tadi yang sudah Bapak sampaikan terhadap pentingnya fungsi digital ini, bahwa gawai kita yang kita punya itu mungkin seperti yang Bapak informasikan tadi, mungkin satu masyarakat mungkin punyanya tidak hanya satu, Pak, tapi dua bahkan tiga, karena di sana ada juga menjadi pusat informasi, menjadi alat komunikasi, bahkan alat transaksi dan pembentukan jati diri. Seperti diketahui Pak, di Sumsel ini baru-baru ini ada viral, Pak, ada anak gadis remaja perempuan, dia dengan gawainya mungkin chat-chatan di Facebook atau Instagram gitu, Pak. Mereka bersepakat untuk hadir di suatu tempat untuk berkelahi, Pak. Berkelahinya ini dengan menggunakan parang, Bapak. Sampai itu mungkin adik-adik semua itu mendengar fenomena itu, betapa dahsyatnya berarti fenomena ini, Pak. Mereka berkelahi itu sampai dengan ada jahitan 27 jahitan, Pak, untuk mereka
dan itu sudah ditangani pada pihak kepolisian, bahkan dipanggil Bapak Kapolda langsung. Begitu dahsyatnya pengaruh digitalisasi itu. Untuk itu sekali lagi saya selaku dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengucapkan terima kasih atas sudah beredarnya buku ini Pak. Ini menjadikan kami mendapatkan literasi baru lagi untuk mengedukasi masyarakat. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Kita beri plus sekali lagi untuk Ibu Rika, luar biasa sekali ya, pemerintah provinsi memberikan edukasi begitu ya kepada masyarakat. Ini nanti bisa mahasiswa juga mungkin mengundang Dinas Kominfo atau pemerintah provinsi untuk mengisi materi mengenai literasi media. Saya lanjut ke Bang Mas Pril nih, sebagai penulis buku dan wartawan senior dulu begitu ya. Bagaimana menanggapi buku ini di tengah tadi Pak Menteri Pak Wamen menyatakan ini buku pas betul gitu ya, hadir di tengah-tengah hari ini begitu ya, apalagi menjelang Pilpres ini begitu ya. Ini luar biasa sekali karena ada materi soal pemilu di situ. Mungkin bagaimana menanggapi buku ini dalam konteks Bang Mas Pril sebagai penulis buku begitu ya, atau lebih melihat ke konteks literasi digitalnya begitu. Silakan Bang. Oke, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wamen, Mas Agus, Ibu Kadis, dan Mas Hadi. Kita sudah dapat gambaran secara umum, secara luas. Tapi saya coba masuk ke bukunya gitu. Jadi buku ini buku yang ditulis oleh Mas Agus, bagi saya bukan buku pertama yang saya baca gitu. Jadi sudah ada beberapa buku, bahkan ada buku trilogi ya Mas ya, tentang teknologi digital gitu. Jadi ini buku mungkin bukan klimaknya lah, karena masih ada berbuku-buku berikutnya saya yakin gitu. Tapi buku ini lebih menarik dibanding buku sebelumnya gitu. Dalam artian begini, saya bawa dua bukunya nih, cukup tebal, Anda bisa bayangkan, dialektika digital gitu. Terutama teman-teman mahasiswa nih ya, buku ini bisa jadi bahan kajian untuk skripsi loh, kalau Anda mau. Ini menarik isinya. Jadi berbagai teknologi, berbagai apapun sudah dipaparkan oleh Mas Agus. Saya berpikir dari mana dia dapat ilmunya gitu. Doktornya filsafat, tapi buku ini referensinya cukup gitu, cukup membuat kita dapat informasi kaya gitu, kaya dengan informasi. Nah, ketika masuk ke buku ini, Mas Agus waktu peluncurannya 18 Desember sudah menjelaskan kan, buku ini bukan buku teks gitu ya. Kalau ini buku teks ini berat dalam artian bahasanya berat, kosakatanya berat, diksinya berat, bukunya juga berat kalau ditimbang. Itu. Jadi kalau yang ini diksi, gaya bahasa, penulisannya cukup ringan. Jadi cukup detail dalam artian begini. Bagi kita yang suka tips-tips gitu, bagaimana misalkan bagi mahasiswa bagaimana menjadi mahasiswa yang baik, bagaimana. Nah, buku ini sudah menggambarkan bagaimana Anda menggunakan, bagaimana literasi digital itu harus Anda kuasai, harus Anda pahami gitu. Jadi Bapak Ibu peserta di sini, dalam beberapa hal saya sudah baca pada bagian bab-babnya ini, ada pembagian bab ini menarik gitu ya. Bisa digambarkan misalkan dari bab pertama tentang bagaimana kita mengenal internet yang aman, kemudian kiat-kiatnya tentang bagian kecanduan digital. Ini sudah dibaca semua, sudah ada di situ. Itu gambarannya. Jadi ini bisa menjadi buku rujukan, bisa menjadi kamus, bisa menjadi petunjuk atau apapun dasar yang berkaitan dengan bagaimana Anda harus melangkah ke depan ketika menggunakan teknologi digital dengan berbagai platformnya yang ada, khususnya di internet. Ini bisa kita lihat di sini. Nah, kemudian yang berkaitan dengan isi, tadi gaya bahasa sudah saya gambarkan. Ada buku Mas Agus lainnya gitu ya, tentang seperti 50 buku tanya jawab yang menggambarkan tentang 50 tanya jawab tentang pers. Bayangkan, di situ cukup detail sekali gitu. Bagi kita yang masyarakat awam, bagi siapapun pembuat kebijakan,
ketika berinteraksi dengan pers, itu kan kita banyak bermasalah sering gitu. Nah, di situ bisa digambarkan. Sama dengan buku ini juga menggambarkan bagaimana kita menggunakan, memanfaatkan teknologi digital dengan cara yang sehat, dengan cara yang baik. Tadi dari Pak Wamen sudah kita dapat gambaran. Ini mungkin baru belum ujungnya nih, mungkin bukan juga belum pakalnya nih. Baru pondasinya kali Pak ya, Pak Wamen. Mungkin perkembangan selanjutnya kita tidak tahu, kita apa yang akan terjadi gitu. Teknologi apa yang akan muncul setelah ini. Ini Mas Agus sudah memberi tawarannya gitu. Minimal sudah memberi obat bagaimana kita mengantisipasi ke depan perkembangan teknologi digital tersebut dengan berbagai platformnya dan berbagai pilihannya. Di minimal ini, mungkin ketika berkembang, buku ini juga akan berkembang gitu. Muncul buku berikutnya yang mengantisipasi. Tapi satu hal bagi saya, catatan buku ini adalah ini panduan literasi digital. Cuma saya nggak menemu Mas Agus dalam ini tentang literasi digital itu apa gitu. Gitu. Memang ada di buku-buku lain ketemu gitu. Tapi akan lebih praktis, lebih efisien dijelaskan di sini. Ada satu bab tentang literasi digital adalah ABCD-nya ini. Gitu. Itu yang saya lihat dari buku ini. Buku ini lumayan 171 halaman dan kita bisa dapat gambaran bagaimana ke depan untuk menggunakan terutama gawai segala dengan laptop dengan berbagai perangkat digital lainnya yang kita manfaatkan, terutama diberdayakan untuk memberi nilai ekonomi. Tadi sudah disinggung oleh Pak Wamen monetisasi tadi Pak. Cuma satu hal, ketika di situ ini ke Pak Wamen sebagai regulator, itu Pak, kalau kita masuk ke platform YouTube dan sejenisnya lainnya, platform kita, itu banyak pelanggaran hak, pelanggaran hak cipta. Memang ada satu dua yang membawanya ke ranah hukum gitu. Nah ini juga harusnya menjadi bagian literasi digital juga ini, bahwa Anda mengambil karya orang lain kemudian mengklaim sebagai karya sendiri, itu pelanggaran hukum. Kalau dalam bahasa agamanya kita bisa bertanya di sini, Anda mengambil karya orang lain, mengutip sana sini, mengkompilasi menjadi satu, kemudian menjadi karya sendiri, mengklaim sebagai karya sendiri, kemudian dapat monetisasi, dapat uangnya, dapat cuannya istilahnya. Pertanyaannya, cuannya itu halal atau haram? Nah itu gambarannya. Jadi Pak itu dari sisi agama, dari sisi anunya, hukumnya ini penegakan hukum dalam artian ini. Jadi literasi digital kita butuhkan bagaimana kita tidak tersesat di alam maya, tapi literasi hukum yang berkaitan dengan digital juga menjadi bagian yang harus menjadi catatan. Satu hal lagi, boleh ke Pak Menteri, ke Pak Wamen, ini literasi digital ini domain siapa? Domain Kementerian Pendidikan atau domain Kementerian Kominfo? Atau kolaborasi? Nanti bisa dijawab, ini aja titipannya Pak Wamen. Nah dalam hal ini, literasi digital yang saya lihat yang dilakukan di banyak tempat atau kita baca, kita simak di medsos, itu kadang-kadang ada yang YouTuber yang viewer yang subscribe-nya banyak disuruh jadi pembicara gitu. Melakukan literasi digital, mendorong supaya Anda jadi YouTuber karena di situ ada cuan. Gitu ya, pemahaman ada cuan. Yang jadi masalah ketika kita lihat hasil karya produknya itu banyak yang tidak sesuai gitu ada. Nah jadi pilihan-pilihan siapa yang mau menjadi penyuluh dalam arti kalau di pertanian ada penyuluh pertanian, ini penyuluh literasi digital ini siapa sih yang punya kapasitas? Apakah perlu ada sertifikasi dulu? Apakah mereka yang bekerja di Kementerian Kominfo dan Dinas Kominfo atau para guru atau siapa gitu? Jadi harus ada yang tepat gitu. Jadi secara bahannya udah ada nih kurikulumnya nih. Ini boleh dikatakan sebagai kurikulum sudah ada gitu. Sekarang figur yang ingin menyampaikan ini siapa? Kalau Mas Agus sendirian nggak mungkin keliling Indonesia gitu, di Sumsel gitu. Sepertinya ini perlu menjadi pemikiran dari kementerian atau dinas bahwa ini ada loh. Di dunia wartawan kan ada juga tuh klasifikasinya. Ini jurnalis yang sudah UKW, media muda utama gitu. Nah kemudian siapa yang melakukan literasi digital ini? Apakah karena dia viral dengan viewer, dengan subscribe-nya yang banyak, itu bisa melakukan itu gitu? Mungkin secara teknologi dia tahu, secara kemampuan skill
teknologi digital dia paham, tapi secara etik bagaimana? Itu yang saya lihat dari sisi kacamata saya selama ini. Saya nggak paham-paham amat gitu, tapi mengikuti gitu perkembangannya. Ya, suruh punya Instagram, buatlah akunnya, kita buat akunnya gitu untuk berinteraksi aja. Minimal untuk say hello gitu. Kita say hello ke teman, oh ternyata dia masih sehat di sana gitu, walaupun jauh gitu. Jadi itu manfaatnya begitu banyak, kemudian mudaratnya yang mengintip juga begitu banyak gitu. Jadi memang buku ini tepat, hadir pada saat yang tepat ketika kegelisahan kita terhadap bagaimana literasi digital yang masih cukup rendah ya Pak Wamen ya. Ini bagaimana ditingkatkan ke depan gitu. Itu kemudian saya ingin mengutip aja nih ucapan dari Pak Wamen nih di dalam buku ini yang menarik sebetulnya. Katanya nih, buku bernalar sebelum klik memang penting dibaca oleh warganet di tengah masifnya konsumsi informasi melalui internet dan adanya fenomena clicking monkey ya, atau hanya membaca judul konten tanpa memeriksa kebenarannya. Ini kaitannya kalau di dunia jurnalisme, ini jurnalisme clickbait Pak. Dan itu bukan hanya ditiru oleh jurnalis, ternyata ditiru juga oleh pengguna medsos lainnya, oleh warganet lainnya dengan tadi itu meng-share tanpa bernalar. Ya, saya cukup mengamini aja itu apa yang dikatakan Pak Menteri adalah benar adanya. Sekarang bagaimana supaya kita menggunakan ini menggunakan internet atau menggunakan teknologi digital ini tidak terpeleset ke jerat hukum, tidak masuk jeratan undang-undang ITE, karena bisa aja ketika Anda lulus tiba-tiba Anda kok dipanggil, ada surat panggilan dari kepolisian, kan ada yang melapor, kan itu. Saya pikir itu saja. Sekarang mari kita dukung Indonesia makin cakap digital dengan bernalar sebelum klik. Baik. Saya pikir itu saja untuk saya. Kita beri aplaus untuk Bang Mas Pril. Luar biasa sekali begitu ya. Bertanya juga gitu ya dengan Pak Wamen. Saya kebetulan dapat Pak udah 2 tahun ini 3 atau 4 kali dari narsum literasi digital Pak di Zoom, tapi via Zoom. Alhamdulillah dapat kebagian kerjaan dari kementerian begitu ya. 4 tema begitu. Baik, saya mungkin ke Bang Hadi nih. Ini Bang Hadi di dalam buku ini ada pembahasan mengenai jangan mudah percaya pada informasi di media sosial gitu ya. Sementara kepercayaan publik khususnya anak-anak muda hari ini itu tingkat kepercayaan terhadap media sosial itu cukup tinggi, Bang. Nah, dalam kacamata pers mungkin apakah pers harus mengubah pola pemberitaannya ataukah artinya apakah sesuai selera yang diinginkan oleh publik begitu ya, masyarakat misalkan, ataukah memang bertahan dengan konsistensi model penulisan berita yang seperti ini, mungkin dari tingkatan judul gitu ya. Kenapa? Karena di media sosial kan ya mungkin dibarengi dengan visual juga gitu ya, judul-judulnya yang mungkin simple. Apakah harus kita mengubah misalkan dari dalam konteks dunia pers, dunia jurnalistik, pola-pola pemberitaan di kita, di jurnalistik kita gitu. Itu Bang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wamen, Mas Agus, Pak Haji Mas Pril dan Mbak Rika, dan tentu para hadirin semua, adik-adik mahasiswa. Ini sangat luar biasa apa yang disajikan oleh Mas Agus dalam bukunya tentang literasi digital ya, kalau boleh saya sebut gitu. Jadi saya sampaikan dulu bahwa tadi sudah disinggung oleh moderator bahwa saat ini media juga tengah masuk apa yang dinamakan transformasi digital. Sehingga sekarang ini di perusahaan koran tidak disebut lagi sebagai kantor koran, tetapi menggunakan istilah newsroom atau ruang berita. Karena apa? Newsroom sekarang ini memproduksi berbagai platform. Jadi antara lain platform koran yang tadi disebut Pak Wamen akan mengalami kepunahan, ya kan? Kita percaya memang lama-kelamaan koran akan punah. Kemudian juga memproduksi portal atau web. Lalu tadi yang kita sebut di sini adalah tentang media sosial.
Jadi itulah kehidupan koran sekarang, media sekarang. Ada yang sudah punah duluan, sudah gulung tikar duluan karena dia tidak melakukan yang namanya transformasi digital. Jadi dia tetap bertahan pada cetak aja, tentu akan tumbang. Karena sekarang ini adalah eranya era digital. Nah, permasalahan sekarang bagaimana lalu dengan digital. Nah, digital saat ini di dunia koran bukan hanya sebagai pelengkap, justru saat ini digital atau medsos adalah sarana untuk revenue tentu saja. Jadi melalui YouTube, melalui Instagram, melalui Facebook Watch, itu adalah sarana-sarana perusahaan media untuk mendapatkan revenue. Itu sehingga oleh media tentu akan ditangani secara benar, secara bagus, sehingga bisa menutupi pendapatan-pendapatan yang berkurang di media cetak. Nah, tentang media sosial ini beda antara media sosial yang dikelola oleh media dengan media sosial yang dikelola oleh masyarakat secara umum. Kalau yang dikelola oleh media sosial, tentu seperti disebut Pak Wamen tadi, klarifikasinya lengkap, kemudian follow up-nya lengkap, jadi tidak sekedar sepenggal-penggal, sehingga bisa dibedakan Instagramnya, misalnya Instagramnya media dengan Instagramnya selebritis, tentu berbeda. Nah, di samping sebagai sarana untuk untuk menstabilkan keuangan, tentu media sebagai juga berfungsi sebagai sarana pendidikan. Kita selalu melakukan juga literasi, dalam arti berita-berita yang kita sajikan lewat media sosial kita tentu harus tetap sesuai dengan kode etik jurnalistik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 99, yakni sebagai sarana untuk mendidik, sebagai sarana untuk kontrol sosial. Bolak-balik kita melakukan kontrol sosial sampai Pak Gubernur juga marah-marah ya. Itulah sarana kontrol sosial dari media sosial, tapi dalam wujud produksi berita. Nah, masukan-masukan dari Mas Agus, untuk Mas Agus dan untuk kita semua tentu saja, dari kawan-kawan juga nanti bisa. Kita ini kan bicarakan literasi digital. Tentu yang namanya digital itu biasanya adalah yang pertama murah, yang kedua sikat, yang kedua mudah. Nah, karena itu saya sarankan mungkin ke depan atau dari adik-adik sendiri yang akan menulis berikutnya, misalnya saja supaya singkat, do and done-nya seperti apa sih bermain digital ini, bermain medsos ini, do and done-nya seperti apa, sehingga mudah ditangkap. Kalau saya serap dari buku ini adalah intinya adalah do and done. Itu satu. Kemudian yang kedua, tentu nanti ke depan kita bisa lakukan secara digital, karena kita ini kan literasi digital, tapi kalau disampaikan secara print, saya kira untuk selanjutnya bisa dilakukan oleh adik-adik semua atau oleh panitia, bahkan oleh TVRI, oleh Pak Dr. Soeharto, bisa dilakukan lebih ke digital lagi. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus untuk Bang Hadi. Ini dari kacamata jurnalis ya, luar biasa sekali begitu ya. Ini memang tetap bertahan dan konsisten dengan kaedah jurnalis yang ada begitu ya. Ini luar biasa. Sebetulnya nangis di Bang Hadi sama Bang Mas Pril ini melihat min itu gitu ya. Karena beliau ini melalui proses UKW Pak, Bu, gitu ya, Dek, gitu ya. Proses UKW itu belum tentu lulus Pak, uji kompetensi wartawan itu. Ini kalah dengan min yang memberitakan kecelakaan, darahnya ngocor-ngocor, min begitu ya. Ini punya etika jurnalis gitu. Sebetulnya luar biasa. Maka teman-teman mahasiswa khususnya, jangan sampai apa yang ada dalam buku kan, kita jangan sampai men-share yang hal-hal yang itu dalam tanda kutip apa yang disampaikan Pak Wamen tadi. Bagaimana keluarga di rumah bisa tahu dan itu belum bukan tidak meninggal misalkan begitu ya, ternyata kecelakaan cuma patah kaki gitu, tapi udah informasinya luar biasa, min meninggal gitu ya. Nah, ini luar biasa sekali begitu ya. Dulu salah satu stasiun TV swasta disemprit begitu oleh KPI karena
Nurdin M. Top dinyatakan meninggal oleh TV swasta, oleh reporternya. Padahal yang bisa menyatakan itu adalah pihak kepolisian. Sama seperti halnya kita min, belum tahu meninggal tapi sudah meninggal gitu kan. Ini luar biasa gitu ya media baru hari ini. Baik teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia pada sore hari ini luar biasa. Saya buka sesi tanya jawab, mungkin 3 penanya dulu gitu ya. Nah, perwakilan dari yang senior gitu ya, ibu-ibu, kemudian mahasiswa di ujung sana, kayaknya dari Bina Dharma ya. Mana lagi? Satu lagi? Oke, 3 dulu ya. Yang ibu, kemudian dari Bina Dharma, ini dari OSS. Oke. Pol dibantu panitia mic-nya di ibu ini dulu. Ada mic mikrofonnya, bisa dibantu? Mic-nya. Sebutkan namanya, Bu. Cek satu. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aina Rumiati Aziz. Menarik. Buku ini sangat menarik, ringan, baik ringan juga beratnya maupun isinya. Karena kita diberi pengertian yang sehari-hari yang harus kita pahami dan juga ada masalah hukumnya di sini. Nah, beberapa waktu lalu kami bekerja sama dengan BPHN. Kebetulan saya dan teman bergerak ke dunia pengacaraan. Kami mengadakan penyuluhan hukum di sekolah-sekolah berkaitan dengan pembulian. Nah, saat itu bulan puasa, kebetulan kami mengadakan penyuluhan hukum di anak tingkat SD sampai SMA. Ternyata anak-anak itu banyak melakukan tawuran berdasarkan untuk pemenuhan konten. Jadi mereka itu mengajak untuk berkelahi dengan kalimat gladiator, sehingga ditantang melalui HP. Jadi tidak kenal satu sama lain, ditantang melalui adminnya, ditantang untuk berkelahi duel. Dan itu semua membawa pasukan untuk membuat videonya, kemudian menyebarkannya, dan di sana ketahuan hasilnya seperti apa. Dan yang mengerikan adalah duel yang dianggap untuk meningkatkan follower itu berakhir dramatis, meninggal dunia. Jadi memang di antara beberapa, dan itu anak-anak, Pak. Jadi di antara beberapa itu terjadi damai, ada juga sampai ke tingkat pengadilan. Dan ini sangat miris. Nah, kemudian ada anak-anak SD ikut tawuran sarung gitu loh. Bulan puasa, sehabis tarawih, mereka berantem. Dan itu sebenarnya kadang-kadang akibat dari perkelahian itu tidak seberapa sebetulnya, tapi karena dikejar oleh polisi, ketakutan, tunggang langgang, akhirnya jatuh dan luka-luka. Itu mengerikan oleh anak-anak juga yang notabene melalui HP ini, dunia maya yang luar biasa ini. Nah, kemudian Pak, di samping itu juga ada lagi yang sekarang ini tren, no viral, no justice. Ya. Semuanya harus diviralkan agar polisi bisa bertindak. Karena sebelumnya ada problem di mana ada tagar jangan lapor polisi. Berurusan dengan polisi itu luar biasa. Jadi sebetulnya kami juga menangani perkara di mana akibat pembulian dan juga akibat yang tadi Bapak bilang pacaran, Bapak bahasanya sangat sederhana. Dari pagar alam, tadi oleh moderator bergeser sedikit ke lahat,
itu ada yang kami tangani, seorang mahasiswi disuruh foto oleh pacarnya, bugil, akhirnya itu diperas. Ya. Dan itu luar biasa. Makanya kepada kaum perempuan kiranya tidak lagi memberi kesempatan kepada pacar untuk melihatkan body kita yang aduhai kepada sang pacar, karena putus di tengah jalan itu lebih parah lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Aina gitu ya. Ini tadi menyampaikan soal kegiatan-kegiatan di bidang hukum juga begitu ya. Oke, kita tampung dulu aja biar langsung 3 penanya ya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu narasumber. Lanjut ke yang di belakang yang pakai kacamata, sebutkan nama, asalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soekarno dari mahasiswa Universitas Bina Dharma, jurusan Prodi Ilmu Komunikasi. Untuk Bapak dan Ibu saya ingin bertanya, kami sebagai mahasiswa atau lebih tepatnya milenial, itu sekarang mengerjakan tugas yang namanya itu ada AI. Mungkin kita sudah sekarang ini untuk anak-anak masa muda sekarang itu suatu kemajuan, tetapi ada sisi namanya kemunduran, Pak. Nah, dengan adanya AI ini juga semua bisa diakses, Pak. Tinggal ketik apapun akan muncul semua di AI itu. Salah satu contohnya juga mungkin dari mahasiswa-mahasiswa universitas lainnya dikasih tugas oleh dosen mencari sebuah artikel atau membuat artikel, tinggal menulis di AI pasti akan muncul langsung artikel yang diinginkan. Nah, demikian juga untuk hal-hal lainnya, Pak. Yang ingin saya tanyakan atau saya ingin minta pendapat dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang di depan. Apakah ke depan akan ada pembatasan untuk AI atau akan dipertahankan terus AI untuk masa depan seperti ini terus? Untuk kami yang biasanya mencari jawaban lewat buku, kami sangat merasa dirugikan ketika ada AI. Teman-teman kami bisa melakukan itu dengan 5 menit, kami bisa membaca buku itu sekitar 30 menit. Terima kasih, saya Soekarno, wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih Soekarno, ini curhat ini dan bertanya. Oke, selanjutnya mana tadi ini ya? Ya, mic-nya tolong dibantu. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Pertanyaannya singkat, Bu, dan Bapak yang ada di depan. Bagaimana langkah kita untuk mencegah kecanduan pengguna internet atau sering disebut dengan literasi digital di era sekarang? Sedangkan bukti nyata terhadap pengaruh digital pengaruh digital tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari. Bagaimana tanggapan Bapak dan Ibu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini permintaan penulis 2 lagi katanya. Siapa lagi? Oh, yang kuning dulu. Dari Unsri kayaknya nih. Ini kuning nih warna alma mater ya, bukan warna partai gitu ya. Saya menyebutkan yang kuning dari Unsri begitu ya. Tadi yang biru. Oke, silakan. Ini lagi live gitu ya. Saya nyebut alma mater Unsri gitu ya. Oke, sebutkan nama. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bapak Ibu semua. Enggak, cuman ngecek aja masih semangat atau enggak. Oke, baik. Izin Bapak Ibu sekalian, izin juga teman-teman semua berbicara tentang mahasiswa. Kita itu sebenarnya nama dulu. Sebelum izinnya Pak, sebelum perkenalkan, nama saya Faris Adil. Saya dari program studi ilmu komunikasi FISIP Universitas Sriwijaya. Izin Bapak Ibu semua, dan mungkin aku ajak teman-teman untuk berpikir dan berdiskusi bersama terkait dengan tugas sebenarnya kita sebagai mahasiswa atau apa. Ketika kita berkuliah, yang digapai itu sebenarnya adalah gimana caranya kita bisa membentuk mindset yang bisa lebih daripada orang lain.
Contohnya membaca buku, terus ketika mencari informasi itu kita saring sebelum sharing. Nah, pertanyaan aku sekarang terkait dengan konteks acara kita hari ini, itu adalah mengenalkan buku yang sangat luar biasa yang telah ditulis oleh Pak Agus Sudipyo hari ini, dan aku yakin dan percaya ketika buku ini memang kita kenalkan kepada masyarakat akan sangat berdampak tentunya. Apalagi dengan kondisi kita yang saat ini sedang panas-panasnya terkait dengan politik nanti di pemilu 14 Februari 2024. Nah, pertanyaan aku sekarang, minat baca kita yang ada di Indonesia sekarang, even bahkan mahasiswa itu mulai menurun. Berkaitan dengan hal tadi, ada AI, ada juga pemberitaan yang ada di berita media online bisa diakses kapanpun dan dimanapun tanpa harus membawa buku fisiknya atau harus membawa buku yang tebal-tebal, apalagi bagi mahasiswa akhir untuk skripsi. Nah, pertanyaan aku, kira-kira peran apa kami sebagai mahasiswa yang hadir di sini bisa membantu dalam pendistribusian ataupun pengenalan terkait dengan buku bernalar sebelum klik ini? Karena aku rasa akan sangat sayang sekali ketika kita sudah memiliki buku yang sangat luar biasa ini tapi kita nggak bisa mengenalkannya kepada masyarakat dan menyebarkannya ke halayak luas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dari Unsri, Pak Risadil. Satu lagi. Kayaknya yang depan deh, satu. Baju putih. Udah 5 penanya ini. Iya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Dendi, salah satu pengajar di program studi ilmu komunikasi Universitas Sumatera Selatan. Ya, tadi saya sudah diskusi dengan teman-teman dan saya ini appreciate banget bahwa memang buku ini ringan, meskipun materinya itu berat, tapi memang dibuat ringan, gaya bahasanya ringan banget. Saya cuma mau nanya Pak, buku yang bagus seperti ini, mulai dari cover, bahasa sampai isinya, kenapa tidak kita lakukan penyuluhan literasi media? Seperti kita tahu, di pertanian kita ada penyuluh pertanian, di bidang hukum kita ada penyuluh hukum. Dari Kemenkominfo sendiri, kenapa saya belum pernah dengar ya, namanya penyuluhan literasi media. Ya, karena dari segi bidang informasi, komunikasi gitu. Nah, berdasarkan pengalaman kami di kampus, kami pada tahun 2022 sudah melakukan Pak pengabdian masyarakat di Provinsi Lampung Pak, tepatnya di daerah 3T. Tuh. Jadi di situ kita berperan memang mengabdi kepada masyarakat dan kami berharap dari Kominfo sendiri ada gitu penyuluh dari bidang media sendiri, karena memang nyatanya di lapangan banyak sekali orang yang tahu media tapi tidak tahu cara menggunakannya sesuai dengan kebutuhan mereka. Begitu Pak dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Denny. Terima plus. Sudah 5 penanya, mungkin di penulis dulu nih, Mas Agus dulu nih, bisa menjabarkan 5 penanya ini yang saling berkaitan satu persatu karena banyak klik dengan buku begitu ya, sesuai dengan judul bukunya bernalar sebelum klik gitu ya. Silakan Mas Agus. Ya, nanti narasumber yang lain ikut nanggapin gitu ya. Untuk Ibu Aina ya, jadi betul sekali Bu. Jadi untuk ya kita semua adik-adik mahasiswi, mari kita jaga baik budi pekerti kita maupun bodi pekerti kita. Menjaga dua hal ini harus seimbang gitu ya. Budi pekerti kita jaga, bodi pekerti kita juga dijaga. Jangan dipamer-pamerkan di ruang publik itu. Jadi memang kita itu mengalami confusing ya, jadi kita tuh mengalami kebingungan. Sebenarnya media sosial itu ruang publik atau ruang privat. Dalam studi komunikasi, media sosial itu hybrid ya. Dia itu ruang interpersonal communication, small group communication, sekaligus public communication. Bahkan bisa jam menjadi mass communication gitu. Jadi
kita tidak pernah tahu persis apa yang kita upload di media sosial itu viral atau tidak. Yang baca sedikit, agak banyak atau banyak sekali. Kita tidak bisa memastikan itu. Maka kalau kita berperilaku atau mengucapkan sesuatu di media sosial, kita ambil etika yang paling tinggi, yaitu etika berbicara di depan publik. Jadi etika public atau mass communication. Jangan etika berbicara di sedikit orang. Kalau kita ngomong sedikit orang, kita boleh boleh kasar-kasar kan? Saya ngomong sama Mas Frel gitu, mungkin jorok-jorok juga ngomong kita kan? Karena cuma berdua ini. Lebih banyak lagi gitu dengan Mas Nezar macam-macam, bisa jorok juga karena masih small group communication. Tapi ketika saya ngomong di depan banyak orang begini dan bisa lebih banyak lagi, nah berarti etika yang kita gunakan lebih tinggi lagi. Maka satu poin yang saya tawarkan, sebenarnya saya juga ngutip dari orang lain adalah kita harus menempatkan media sosial itu seakan-akan itu ruang publik, ruang banyak orang. Maka behavioral kita, ya kan, ucapan kita itu seperti ketika kita berperilaku di depan banyak orang. Nah, kalau kita menempatkan ini sebagai ruang publik, maka kan kita nggak bisa ngupload sembarang foto kan? Nggak bisa kita ngomong sembarangan, ngomong selengean nggak bisa, bergosip nggak bisa. Jadi bayangkan kalau kita di ruang media sosial itu ya di depan banyak orang. Sayangnya orangnya kan nggak kelihatan kan? Orangnya nggak kelihatan, Dan tidak selalu yang kita omongkan di media sosial itu viral, tidak selalu. Tapi kita tidak tahu kapan viral, kapan enggak. Maka standar komunikasinya harusnya yang lebih tinggi lagi. Tapi itu tadi, media sosial di sisi lain selalu mendrive kita, yuk pokoknya jangan keduluan orang lain share. Apapun yang kita punya share, termasuk hal-hal yang bersifat privat. Nah itu ya memang itu harus dilatih terus bahwa ini ruang publik loh, atau hibridasi yang privat dan yang publik itu bercampur baur gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, yang Mbak Aina sampaikan itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan literasi teknologi gitu. Nah, kita harus mengusulkan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan ya, bukan Kemenkominfo. Sudah saatnya literasi teknologi itu masuk dalam kurikulum pendidikan, dan kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang paling utama. Nah, sekarang literasi ini sudah banyak dilakukan, tapi masih ad hoc. Dari satu seminar ke seminar yang lain, satu pelatihan ke pelatihan lain, itu bagus. Yang ad hoc ini jangan dikurangi, kalau perlu ditambah. Tetapi di sisi lain yang lebih penting lagi adalah pendekatan regulatif struktural. Literasi digital itu masuk dalam kurikulum. Jadi di sekolah-sekolah SD, SMP khususnya itu sudah diajarkan bagaimana menggunakan teknologi ini dengan bijak, dengan memadai sejak anak-anak itu dari kecil. Kalau enggak ya seperti itu. Jadi orang tua enggak ada waktu untuk mengontrol gitu kan. Sekolah juga tidak mengajarkan secara memadai dan anak itu menjadi liar dengan dunianya sendiri. Akhirnya itu tadi muncul bentuk-bentuk kenakalan baru yang membahayakan gitu. Dan saya sendiri punya anak kelas 5 SD itu sudah kelihatan sekali kecanduan gadgetnya. Pokoknya kalau dia di kamar, bapak ibunya masuk pasti marah dia. Dia terganggu. Ini dia sudah punya konsep privacy, tapi sayangnya dalam konteks yang negatif itu. Jadi ketika main tabs gitu nggak mau diganggu orang lain gitu. Susah itu, tetapi kalau tidak kita kendalikan, ya itu akan semakin parah. Dan mengendalikan anak-anak itu tugas kita semua, Bapak Ibu sekalian. Jangan semua diserahkan pada pemerintah.
Itu tugas kita semua, pemerintah tanggung jawab melalui pendidikan, melalui kurasi, tapi kita sebagai pribadi juga harus tanggung jawab terhadap anak-anak kita. Jadi yang paling berperan dalam mengendalikan anak itu agar menjadi pengguna teknologi yang baik ya orang tuanya yang paling utama, nggak ada yang lain, itu orang tua pasti itu. Yang berikutnya tentang penyuluhan literasi digital. Kayaknya sudah banyak ya Pak Wamen ya. Menkominfo sudah banyak melakukan itu. Gitu. Nah, ya memang mungkin harus berkolaborasi, misalnya pemerintah daerah juga melakukan itu gitu. Misalnya buku seperti yang saya bikin tuh harus banyak Pak Bang Masril, bukan hanya satu ini, harus banyak buku seperti ini, dan kemudian dibikin versi audiovisualnya. Misalnya setengah jam bicara tentang pentingnya teknologi cloud dan bagaimana kita menggunakan teknologi cloud, setengah jam tentang mengatasi kecanduan gadget, itu dibikin versi YouTube-nya dan kemudian disebarkan gitu. Nah, ini tanggung jawab bersama. Kalau buku saya ini sudah saya hibahkan, jadi kalau misalnya Pemprov Sumatera Selatan ingin mencetaknya, monggo gitu. Dan saya lebih senang dibagikan secara gratis sehingga lebih banyak yang menggunakan, karena kalau dijual orang sekarang nggak mau beli buku kayaknya gitu. Jadi buku ini kalau sekarang dicetak 3.500, 1.500 itu dipajang di toko buku Gramedia, yang 2.000 itu sebenarnya rencananya mau dibagikan ya Pak Wamen ya, dibagikan untuk siapapun yang ingin bikin diskusi, ingin bikin pelatihan, itu free gitu. Dan kalau misalnya Pemprov Sumatera Selatan, TVRI Sumsel mau mencetak lagi lebih banyak untuk disebarkan kepada ibu-ibu di seluruh Sumatera Selatan, pada adik-adik atau kepada sekolah-sekolah, ya monggo saja. Ini free lah. Ini saya memang diniatkan untuk menjadi model awal dari literasi digital. Dan tidak awal juga, karena sebelum ini sudah ada banyak juga buku-buku literasi seperti ini dan formatnya lebih populer gitu. Nah, oleh karena itu ya intinya literasi digital itu tanggung jawab kita semua, adik-adik, teman-teman dosen juga bisa melakukan dengan menggunakan bahan apapun, dari buku saya bisa, dari buku-buku yang lain juga bisa. Gitu. Sementara itu, terima kasih. Sekalian closing statement Mas, kita mengingat waktu. Tentang apa yang harus dilakukan untuk anak-anak muda ini mungkin. Ya, anak-anak muda harus menjadi duta literasi digital di lingkungan masing-masing. Jadi anak-anak muda atau apalagi mahasiswa komunikasi itu membaca buku ini pasti 1 hari selesai. Nah, setelah buku ini dipelajari, ya tularkan nilai-nilainya kepada yang lain-lain. Jadi mari kita semua generasi muda dimanapun, khususnya di Palembang, Sumsel, generasi muda mahasiswa harus menjadi duta literasi digital untuk kita semua. Terima kasih. Ya, kita beri plus untuk Mas Agus. Luar biasa. Ini langsung ke Pak Wamen nih, nanggepin soal bagaimana sih Pak peran anak-anak muda ini kan, mungkin untuk ya kalau bagi saya menjadi agen perubahan begitu ya. Mudah-mudahan ke depan Kementerian Kominfo bisa nggak via Zoom ya Pak ya, bisa langsung. Ini mungkin itu Pak menanggapi soal tadi, mungkin pandangan Bapak saja ini, karena ini harusnya dijawab oleh Kementerian Pendidikan atau ke Dikti begitu ya. Bagaimana mahasiswa hari ini pakai ada AI begitu ya, tugas oleh dosen, mungkin bisa kasih pandangan. Kemudian bagaimana kemudian teman-teman ini mungkin Pak berikan wejangan dikit untuk menjadi agen perubahan atau menjadi sumber literasi media sendiri, digital khususnya di hari ini, di era hari ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Ya, saya akan respon 2 hal. Tadi Pak Agus sudah menjawab hampir semua yang ditanyakan. Saya hanya memberikan sedikit informasi tambahan. Khususnya buat Soekarno ya.
Bung Karno ini. Ya, Bung Karno abad 21. Soal penggunaan AI dalam dunia pendidikan, terutama mungkin yang dimaksud ChatGPT ya. ChatGPT ya. Ini memang satu hal yang kontroversial sampai hari ini menjadi perdebatan di dunia akademis. Kampus-kampus terbelah dalam menyikapi soal ChatGPT ini. Sejumlah kampus melarang mahasiswanya menggunakan ChatGPT untuk mengerjakan esai-esai ataupun tugas-tugas kuliah. Sebagian yang lain memberikan kelonggaran, boleh menggunakan ChatGPT asal jujur, gitu, bahwa itu dikerjakan oleh ChatGPT dan lain sebagainya. Nah ini belum ada kesimpulan soal ini. Tapi satu hal yang paling penting, saya kira di tengah kemajuan teknologi atau guncangan apapun yang kita rasakan atau muncul, kita berhadapan dengan teknologi yang terus berubah, saya kira ada prinsip-prinsip yang tetap. Prinsip-prinsip yang tetap itu apa? Kejujuran itu tadi, ya. Honesty, saya kira salah satu prinsip yang sangat penting. Dia akan abadi walaupun di tengah goncangan apapun, gitu, ya. Persoalan dengan ChatGPT sebetulnya adalah waktu kita mengerjakan esai, kita kasih prompt misalnya, buatlah satu analisis tentang kebijakan naiknya harga BBM di Indonesia tahun 2022 sampai 2023 di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, kutiplah dengan referensi terbaru, buatlah yang terbaik yang bisa Anda lakukan. Promptnya begitu. Itu akan jadi esai lengkap dengan judulnya, boleh coba deh, gitu, ya, lengkap dengan judulnya dan kutipan referensi yang kalau pakai ChatGPT versi 4, bahkan ada 4,5 itu berbayar. ChatGPT 4.5 Turbo namanya. Wah, itu dahsyat banget. Dia bahkan bisa ngutip referensi yang valid. Kalau dulu ChatGPT 3 saya coba dulu itu, saya kasih prompt suruh dia bikin esai segala macam, dia mengalami halusinasi. Dia mengutip referensi jurnal, pola kutipannya itu persis. Jadi ada tahun, terus kemudian nama pengarangnya, judulnya, jurnal di halaman berapa, halaman sekian, DOI-nya gitu ya. Itu kalau dalam prinsip penulisan ilmiah jurnal, itu semua dikutip. Tapi apa yang terjadi? Saya melakukan pengecekan ulang sama macam, saya googling, saya cari lewat sumber-sumber yang lain, nggak ketemu itu referensi itu. Artinya apa? Referensi itu fiktif. ChatGPT mengalami halusinasi. Dia bisa halu gitu. Dia halusinasi. Jadi problem di dalam artificial intelligence, terutama itu yang kita sebut sebagai generative AI. Generative AI. Generative AI ini terutama untuk kayak model LLM disebut, large language model, model bahasa besar. Ini sebetulnya cara kerjanya, dia itu mengambil data-data begitu banyak, ya, dari cloud, dari berbagai sumber, kemudian disusun satu algoritma untuk mengolah. Tetapi dengan di AI itu dikenal dengan foundation model. Jadi ada satu model dasar. Nah, dalam hal ini ada machine learning, kita kenal, ada lagi namanya deep learning gitu ya. Ada lagi kalau dalam model bahasa besar disebut natural language processing gitu. Nah, itu cara kerjanya sebetulnya ini menarik. Ini juga menunjukkan pada kita bahwa pengetahuan teknologi, teknik itu juga bisa bersekutu dengan ilmu-ilmu sosial seperti linguistik gitu. Jadi sebetulnya yang LLM itu, ChatGPT itu perpaduan antara ilmu linguistik, ya, ilmu linguistik dengan computational statistik. Algoritmanya dibentuk sedemikian rupa. Apa yang dilakukan di algoritma? Ini penting kita ketahui bagaimana ChatGPT bekerja ya. Jadi kata-kata yang diserap, terutama yang berbasis bahasa Inggris, karena LLM ini model bahasa besar ini ChatGPT pakai bahasa Inggris gitu. Tapi dia sekarang juga udah bisa dengan semua bahasa di dunia gitu. Nah, dia itu akan memberikan bobot. Jadi kalau kalian belajar yang namanya artificial intelligence atau data science atau
machine learning, itu pasti ketemu nanti yang namanya weight, pembobotan dalam setiap identifikasi objek gitu ya. Nah, kata-kata ini dilihat sebagai objek yang diidentifikasi dengan bobot tertentu, karena kan logik dari artificial intelligence ini kan algoritma itu sebetulnya sama logiknya komputer, true or false, benar atau salah, benar 1, salah 0 gitu ya. Logika binernya itu main. Jadi setiap kata itu ada bobotnya. Misalnya saya pergi ke mana nih, Swarnadipa untuk hadir di diskusi bedah buku. Saya pergi, saya itu ada nilainya. Saya menunjukkan apa? Saya pergi, oh ya itu satu sintaksis yang ada meaningnya. Saya pergi ke Swarnadipa. Oh, Swarnadipa ini adalah hotel dan lain-lain. Ah, ini bobotnya sekian. Nah, nanti setiap kata itu dikombinasikan. Saya Swarnadipa, bisa benar bisa salah gitu loh. Karena Swarnadipa ini gedung, dia bukan orang. Ini sebagai gimana derajat kebenarannya? Antara 0 dan 1 dikasih misalnya 0,75. Jadi ini belum begitu benar. Nah, nanti dia naik lagi ke level berikutnya dalam kalimat yang lebih kompleks gitu ya. Dalam kalimat yang lebih kompleks. Nah, setiap dia mendapatkan satu meaning yang true berdasarkan apa? Latihan machine learning tadi itu, dia naik lagi tingkatnya, naik terus sehingga ada puluhan ribu sampai dengan jutaan kombinasi kata yang saling terhubung lewat algoritma, dan itu yang kita sebut sebagai neural networks gitu. Setiap kata-kata itu. Nah, jadilah dia itu satu model bahasa besar. Nah, kita cuma menggunakan, kita nggak tahu di belakangnya ya ada processing komputasi yang demikian kompleks itu tadi ya. Kita kasih prompt lalu dia latihan. Nah, jadi kalau makin sering dia latihan, dia makin mendekati kebenaran, karena kita akan kasih feedback. Oh, itu salah. Nah, dia paling senang, ChatGPT paling senang kalau kita katakan dia salah gitu. Kalau kita benar, dia makin lama makin ngawur. Tapi kalau kita bilang dia salah, bahwa ini begini, dia akan merecord informasi yang kita berikan, lalu dia akan melakukan lagi tahap-tahap machine learning secara otomatis. Nah, saya ingin katakan bahwa dalam proses itu bisa terjadi satu halusinasi. Dia salah membaca data-data itu, terus membuat berdasarkan pattern, model, kesimpulan sendiri gitu. Lalu yang kedua, karena si programmernya ini yang bikin algoritma juga manusia, ini bisa juga ideologi dia atau cara pandang dia itu bisa masuk dalam penyusunan algoritma. Algoritma itu tidak netral. Algoritma itu punya bias. Dan itu yang terjadi. Saya pernah coba gini, di ChatGPT. Apa yang terjadi kalau dua orang muslim bertemu di kota New York? Dia langsung bilang, dua orang muslim itu akan bersekongkol untuk membuat bom dan sebagainya. Itu kenapa bisa terjadi demikian? Itu diskriminatif. Itu stereotyping terhadap umat Islam. Gitu. Ya. Kenapa? Karena ya satu, data yang diambil adalah data-data tentang keywordsnya muslim dan terorisme gitu. Gak ada muslim dengan yang lain. Nah, kenapa? Karena ya si yang mengatur algoritma ini juga mungkin ya dia punya pandangan yang agak bias gitu. Nah, jadi ini ada bias manusia juga dalam penyusunan algoritma itu. Nah, ini pelan-pelan diperbaiki oleh ChatGPT, dan juga sekarang itu dalam peraturan yang dibuat di Amerika lewat executive order yang dikeluarkan oleh Presiden Joe Biden soal tata kelola AI ini, itu soal diskriminasi ini menjadi isu juga gitu. Karena bukan cuma soal yang tadi itu, tapi juga sampai ke soal ras, meminggirkan kelompok-kelompok kulit hitam misalnya. Terus perempuan, bias gender besar sekali. Pernah terjadi di Amazon waktu menyeleksi kira-kira tahun 2019, menyeleksi karyawan. Ada 50.000 orang yang mendaftar untuk hanya 14 posisi di Amazon. Tapi 50.000 orang yang mendaftar, karena nggak mungkin diseleksi satu-satu, mereka pakai AI. Di scanning tuh semua surat lamaran pakai AI, diproses, semua keywords dibaca semua, akhirnya dapatlah 14 orang, dan itu laki semua. Wow. Laki semua. Padahal ya
hampir separuh yang melamar adalah perempuan. Jadi bisa kita lihat ya, nyata mesin itu punya bias gender juga. Nah itu yang gitu-gitu terus diperbaiki ya. Belum lagi soal disinformasi dan misinformasi yang dilakukan. Ini yang jauh lebih berbahaya gitu ya, karena halusinasi yang dia buat segala macam itu dia bisa bikin satu dunia sendiri gitu loh. Dia konstruksikan dunia sendiri, dan lebih bahaya lagi karena dia bisa baca pattern cara berpikir manusia dan lain sebagainya, sehingga begitu dapat informasi itu langsung lengket di kepala kita seakan itu benar, dan itu sangat halus. Nah ini problem-problem di artificial intelligence yang membutuhkan tata kelola, dan ini disadari di dalam global race, balapan global pengembangan AI yang dilakukan oleh negara-negara maju itu, ini sangat luar biasa ya. Menurut saya secara nggak sadar kita ini diam-diam negara-negara maju itu mengembangkan satu teknologi yang mungkin akan mengubah hubungan-hubungan antar negara segala macam, termasuk juga bagaimana perang di masa depan gitu. Ada autonomous weapon system, jadi senjata yang bisa dilepaskan dan mencari musuhnya sendiri gitu. Dan yang lebih bahaya lagi adalah isu sejauh mana artificial intelligence ini boleh kita berikan mandat untuk membuat decision making, karena dia bisa buat decision making sendiri ya. Algoritma itu kan model, data, decision making, jadi tiga elemen itu kan dalam algoritma itu. Nah ini dia bisa bikin decision making sendiri. Nah inilah yang mau dicapai oleh super intelligence itu atau artificial general intelligence. Nah kalau itu sudah sampai, ketakutan berikutnya adalah human extinction, musnahnya manusia. Nah ini yang ditakutkan. Ini bukan omong kosong, tetapi ketika saya hadir di dalam sebuah summit di Inggris belum lama, bulan Oktober, isu ini sempat muncul dan dibicarakan gitu. Nah karena itu sampai ada satu gerakan bersama negara-negara, waktu itu hadir 29 negara termasuk Amerika dan Cina untuk mengatur soal ini gitu loh, untuk mengatur soal ini supaya tidak terjadi katastrofi dari pengembangan AI ini. Nah tata kelolanya disepakati antar negara, tetapi belum lagi secara legal mengikat. Jadi nggak legally binding. Nah ini yang lagi diusahakan, bagaimana pertemuan di tingkat PBB dan lain-lain itu bisa lebih mengikat. Nah jadi soal ChatGPT ini, kalau saran saya, jangan kita hambat inovasinya, ya biarkan dia berkembang, tapi kita bijak menggunakannya. Nah ini dibutuhkan misalnya kejujuran dalam soal ini. Kita gunakan ChatGPT itu, ambil manfaat-manfaat yang sebesar-besarnya dari sana. Dia bisa membantu kita misalnya membuat satu business planning. Itu paling jago ChatGPT. ChatGPT itu memang lebih banyak dilatih untuk kepentingan itu sebetulnya. Coba aja kalian buatlah satu bisnis atau buatlah satu perencanaan bisnis sebuah kedai kopi di sudut kota Palembang dengan cita rasa yang unik dan konsumennya dari generasi Gen Z gitu. Wah jago dia tuh, sampai nama kedai kopinya dia sarankan apa segala macam. Silakan ketik kalau nggak percaya ya. Dan dia bisa bikin analisa pasar untuk kota Palembang dan lain semacamnya. Wah dahsyat. Jadi pekerjaan yang namanya marketing digital atau nanti ada profesi misalnya market analis gitu ya. Sebentar lagi akan digantikan sama ini, sama AI. Jadi ada banyak pekerjaan yang hilang karena AI ini. Bisa jadi konsultan gitu ya. Bisa jadi konsultan, termasuk juga dalam soal hukum. Bahkan untuk kedokteran juga sudah dipakai gitu loh. Jadi ini ceritanya panjang, nanti bisa berjam-jam kalau kita cerita soal ini. Baik. Tapi ini hanya sedikit saja, nanti boleh kita diskusikan lagi. Tapi saran saya kita bijak aja menggunakannya, ya. Karena kalau kita menghindar dari AI ini juga udah nggak mungkin, karena dunia udah bergerak sedemikian rupa. Baik, terima kasih Pak Wamen. Ya. Mungkin ke Bu Rika nih, nyambung nanti Pak Wamen sebagai pamungkas di terakhir. Bu Rika mungkin lebih kepada bagaimana sih penyuluhan yang dilakukan Pemprov tadi, mungkin teman-teman juga
pengen terlibat mungkin Bu ini Bu, tapi iya. malu-malu menyampaikannya. Mereka siap orang-orang komunikasi nih di mahasiswa komunikasi dan kampus-kampus komunikasi di Kota Palembang khususnya ini Bu. Iya. Monggo Bu. Terima kasih. Tadi ini lebih menjawab pertanyaan dari Pak Dedi ya, bagaimana literasi media. Sebenarnya apa yang kita lakukan hari ini saat ini yang diinisiasi oleh TVRI bersama Pemprov Sumsel itu dengan kehadiran Pak Mawe, Wakil Menteri itu sudah menjawab sebenarnya bahwa hari ini kita sedang melakukan literasi digital melalui media. Yang kedua tadi terkait dengan peran, saya juga selaku dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebenarnya kita mempunyai ada sistem KIM. KIM itu adalah kelompok informasi masyarakat, mungkin semua sudah tahu, dan ini juga dibawahi oleh Kementerian Komunikasi Informatika begitu ya Pak. Di sini adalah kita lebih mengembangkan peran-peran masyarakat untuk ikut aktif dalam menginformasikan, termasuk juga menginformasikan buku ini. Jadi izin Pak Wamen, saya juga bersaran untuk supaya penyebaran terkait dengan buku ini lebih bisa luas lagi Pak, dan juga saya juga mohon izin nanti akan menyampaikan buku ini secara langsung ke Pak Gubernur, dan ingin juga memberikan informasi bahwa buku ini sangat bermanfaat dan bukan hanya saya selaku Kepala Dinas Provinsi Sumatera Selatan, tapi ini juga sepertinya perlu juga dibaca oleh kabupaten kota Bapak, khususnya yang ada di Sumatera Selatan. Mungkin demikian karena waktu. Baik, terima kasih Ibu. Ya. Luar biasa. Kemudian ke Bang Hadi nih Bang. Bagaimana keberagaman informasi ini yang mungkin teman-teman bisa dikasih apa ya catatan penting gitu ya dalam mengkonsumsi media, mana media yang seharusnya bisa dijadikan referensi gitu ya, kemudian media konvensional dan bagaimana di media sosial gitu. Silakan Bang, singkat Bang. Baik, terima kasih. Jadi pesan dari kalangan media tentunya kalau ingin mendapatkan berita-berita bagus, informasi-informasi menarik dan akurat, tentu yang menggunakan media sosial yang diproduksi oleh media. Tetapi tentu saja adik-adik, kawan-kawan semua, tidak tertutup kemungkinan kita juga bisa melihat media-media sosial di luar non-media, asal jangan dipercaya lebih dulu, harus diklarifikasi. Karena apalagi ini tadi diingatkan oleh juga Mas Agus bahwa ini adalah era politik. Saya dengar setiap calon ini sudah memiliki minimal 10 buzzer. Jadi jangan terbawa oleh para buzzer itu, pasti kita akan selalu berpikirannya negatif. Tapi pesan saya untuk adik-adik semua, jadi bagaimana kita sukses di era digital. Yang menarik tadi ada pertanyaan adik yang di sebelah sini, bagaimana cara menghindari ya agar anak-anak muda ini tidak selalu berdigital terus. Misalnya digital ada berbagai macam, selain medsos juga yang lebih mengkhawatirkan adalah game. Itu saya kira beberapa putra kita juga seperti itu. Ada saran, bukan saran, ada cara dari istri saya, anak saya yang terakhir yang bontot itu SMA kelas 2, itu memang nggak lepas dari digital. HP-nya aja 2, terus belum laptopnya. Akhirnya dengan cara dia ikut eskul. Jadi eskul itu bisa dari pagi sampai malam. Dia ngambil gitar, dia ngambil bahasa Inggris, bahasa Jerman, memang disuruh. Nah barangkali kembali lagi ke kegiatan-kegiatan tradisional adalah kegiatan-kegiatan yang offline. Ini akan membatasi kawan-kawan atau generasi muda yang suka main gadget. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Hadi. Iya. Ini terakhir di Bang Maspril nih. Ini tadi ada bicara soal minat baca menurun nih Bang. Abang sebagai penulis buku, mungkin apa nih yang harus dilakukan di era digital ini sebagai penulis buku yang mungkin judulnya dibuat singkat seperti bukunya Mas Agus ini, simple dan enteng begitu ya, dibawa kemana-mana bisa. Silakan Bang. Terima kasih. Saya ingin komentari buku ini dulu. Buku ini kan dicetak oleh Kominfo kemudian dibagi. Saya di daerah melakukan hal gitu Pak Wamen.
itu kan ada banyak perusahaan atau BUMN punya alokasi dana CSR. Jadi saya ngajukan proposal, ini buku, ini naskah saya, bisa bantu cetak tidak? Jadi mereka bantu, ya tergantung jumlah nilai bantunya, nanti jumlah cetak kali jumlah cetakan kali oplah. Nah itu 50-50, 50% kembali ke si perusahaan atau BUMN, 50% saya ke penulis. Jadi polanya itu 50% ini nanti terserah mereka distribusikan kemana. Aku tahu perpustakaan sekolah, di ring 1, atau bagaimana. Yang saya pun ada, kadang-kadang ada yang sekolah minta, ya silakan ambil tapi datang ke rumah gitu untuk ambil gitu. Nah itu yang saya lakukan. Jadi sama gitu, buku ini, buku saya kalau ditanya ada nggak di toko buku, ya nggak ada gitu. Karena non komersil gitu. Jadi nggak komersil karena ada kesepakatan atau komitmen dengan si donaturnya untuk bantuan cetak. Satu hal lagi yang jadi catatan kalau saya menanukan buku, ya secara kualitas nggak kalah dengan buku Mas Agus gitu. Dari performan, dari desain, dari layout gitu, bukan asal-asalan gitu. Memenuhi, ya mohon maaf ini, kadang-kadang kan memenuhi hanya buku supaya program ini jalan, ya cetak aja lah dulu sekian. Sempat tuh publikasi di media ada gitu. Kalau di institusi pemerintah mungkin anggarannya udah terpakai, tergunakan gitu, termanfaatkan. Kemudian yang berkaitan dengan minat baca, yaitu tadi bukan masalah mereka minatnya rendah, tapi saya pikir memang harga buku mahal, Pak Wamen. Kemudian Terelie itu suka di medsos itu buku sudah mahal kena pajak lagi, gitu. Jadi akhirnya bebannya yaitu ke pembeli gitu, karena harga bukunya ya tahu teman-teman mahasiswa kan, akhirnya cari yang bajakan kan gitu. Nah kalau Anda cari di online itu rata-rata sebagian besar bukunya kalau disampai itu buku bajakan itu kebanyakan. Kualitas cetaknya buram gitu, segala macam, kertasnya tidak bagus. Saya merasakan gitu ketika karena buku itu saya cari nggak ada gitu. Tapi buku saya pernah beli hilang buku itu gitu. Saya beli lagi gitu dapet, wih kenapa kayak gini gitu. Dari performanya. Jadi yang berkaitan dengan minat baca, sebetulnya kan kita ada perpustakaan segala. Perpustakaan itu ada. Cuma yang jadi masalah mungkin bukunya tidak lagi udah out of date gitu. Mungkin buku ini akan ada 3 bulan yang akan datang baru masuk gitu. Jadi tidak saat itu ada gitu. Jadi kan ketika teman-teman ini butuh teman mahasiswa untuk datang ke perpustakaan ya buku-buku lama. Referensinya tidak dapat, apalagi perpustakaan daerah. Ini kan kaitan dengan anggaran APBD. Anggaran belum turun sementara buku baru lain sudah muncul gitu. Akhirnya buku ini yang dibutuhkan tidak masuk. Itu salah satunya gitu. Dalam hal ini apa yang dilakukan Kemenkominfo ya bisa jadi rujukan gitu. Pemprov selama ini sebetulnya gubernurnya itu penulis loh. Gubernur yang sekarang PJ Pak Agus Patoni itu ada bukunya tentang inovasi daerah yang diterbitkan oleh Litbang Depdagri. Nah kemudian dia juga ternyata waktu kepala Litbang itu dia nulis kolom di majalah Matra. Jadi saya di-share ada 4 tulisan dia tentang motivasi dan wah Bapak ini udah nulis udah lama gitu. Nah jadi sebetulnya feeling atau keinginan motivasi untuk yakinlah gitu ke Ibu Kadis kalau ini diajukan akan ada gitu. Ini termanfaatkan gitu. Ya. Apalagi kata tadi Mas Agus dan Kominfo hak ciptanya sudah kan? Iya. Haknya untuk menjualnya kan sudah bebas kan gitu kan, tidak lagi untuk bicara bisa bagaimana bisa dapat. Jadi ya. Mungkin tadi ya kalau memang ada Bu, carilah yang BUMN yang punya CSR. Nah kebetulan di sana tuh ketua forum CSR Sumsel. Jadi jangan cuma CSR itu bawa gerobak untuk UMKM gitu. Coba di-share untuk ke pendidikan. Konteksnya bukan membangun ruang kelas dan sebagainya karena itu wilayahnya pemerintah daerah, yang pendidikan yang seperti ini gitu. Itu ketua forum CSR Sumsel gitu. Saya pikir itu aja masukan saya untuk meningkatkan minat baca. Terima kasih. Terima kasih Bang Maspril, ya luar biasa sekali. Ini terakhir nih saya ke Pak Wamen minta, tadi ada salah satu Pak kecanduan internet ini bagaimana Pak? Mungkin Bapak dari Wakil Menteri sekalian menutup Pak untuk closingnya. Ya, soal kecanduan. Ya, kalau ini mungkin butuh kolaborasi yang lebih luas. Jadi bukan cuma Kominfo, tapi juga mungkin dengan Kemendikbud
dengan organisasi-organisasi yang terlibat dalam pembinaan generasi muda, ya, dan banyak pihak yang lain. Jadi saya kira nggak bisa satu aja nih pendekatannya. Pertama harus ada pengawasan lah untuk anak-anak dalam menggunakan gadget. Ini sulit, gampang diucapkan tapi dalam prakteknya sulit, ya. Berapa banyak sih dari kita yang sebagai orang tua, kakak atau apa segala macam yang bikin setting parental guide di gawai kita itu. Iya, itu saya kira sedikit sekali. Saya nggak yakin 10% pun nggak nyampe kayaknya. Bahkan 2% pun nggak nyampe saya kira, gitu. Jadi karena ya satu, nggak semua orang tua juga mengerti bagaimana nyetel itu gitu, ya, parental guide itu gimana gitu. Itu kan sebetulnya bisa dibuat akun khusus untuk anak gitu kan, yang terkontrol oleh orang tuanya. Itu di media sosial, beberapa media sosial menggunakan itu gitu, parental guide. Dan di gadget sebetulnya juga ada fungsi-fungsi itu bisa kita gunakan. Di platform-platform bahkan kayak Netflix itu ada Netflix Kids gitu ya, yang khusus untuk anak-anak. Jadi itu salah satu cara kita memfilter isinya. Nah, ini memang butuh satu literasi lagi. Nah, saya nambahkan juga soal literasi digital, nambahkan juga dari Bu Kadis tadi. Sejak 2017 sampai dengan akhir 2023 itu sudah 24 juta orang terlibat dalam literasi digital ini. Ini programnya cukup masif sebetulnya. Sangat masif dan menjadi salah satu program yang dibebankan di Kominfo dalam rangka transformasi digital masyarakat Indonesia. Jadi kita ada goal di 2030 bahkan sampai 2045 visi Indonesia digital. Tapi memang membuat satu visi yang jangka panjang begitu kita harus monitor terus per 5 tahunan karena ada disrupsi-disrupsi tadi itu yang saya sebutkan. Tapi intinya penyiapan generasi yang melek soal digital ini keniscayaan. Kita nggak bisa mengabaikan soal ini. Jadi ada gerakan nasional literasi digital yang dilakukan oleh Kominfo. Ada kemitraan dengan 143 organisasi yang tergabung di Siberkreasi untuk ini. Lalu modul untuk literasi digital itu kita udah buat juga, sudah teruji selama hampir 5 tahun ini. Itu ada 4 pilar paling enggak. Situ yang pertama adalah digital skill, lalu kemudian digital ethics, digital culture, sama digital safety. Jadi ada 4 hal ini yang coba diajarkan kepada generasi muda. Dan juga bukan cuma generasi muda, tapi masyarakat umum juga. Di komunitas, di sekolah itu diajarkan ini, dan ini masih terus berlangsung. Tahun ini juga kita coba menjangkau jutaan orang lagi untuk bisa terlibat dalam literasi digital, baik secara offline maupun secara online. Gitu, ini berlangsung dengan cukup intensif, dan kalau kemarin di Jawa banyak, nah sekarang banyak yang keluar Jawa. Jadi Sumatera, Kalimantan, dan wilayah Indonesia Timur sekarang jadi prioritas untuk literasi digital untuk mengatasi yang namanya digital divide itu. Ada digital digital gap gitu ya, antara pertumbuhan di daerah yang bertumbuh lebih maju dengan yang masih dalam pertumbuhan. Nah, ini kita coba atasi dengan satu program di tahun 2024 sampai dengan 2026 paling enggak, itu orientasi keluar Jawa itu akan lebih besar. Ya, itu sedikit tambahan. Ya. Terus apalagi Mas? Kecanduan gadget udah Pak tadi. Kecanduan gadget sudah. Kiat-kiat untuk mereka Pak, mungkin lebih kewejangan anak-anak mahasiswa nih Pak. Oh ya, sebagai kata penutup buat rekan-rekan mahasiswa. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, begini, bangsa kita ini sedang melakukan satu transformasi yang besar, seperti juga di dunia sedang terjadi digitalisasi. Jadi transformasi digital ini sebetulnya adalah upaya mentransformasi nation juga, mentransformasi bangsa, gitu. Dan tentu saja kejutan-kejutan di journey ke arah sana akan banyak terjadi. Dan yang paling penting di sini adalah kesiapan
generasi muda Indonesia. Jadi kalian tuh garda depan itu sebetulnya, agen perubahan. Apa yang dibutuhkan di sana? Kalian generasi muda, Gen Z, yang akan menjadi elemen sosial terpenting buat bangsa kita di tahun 2030 sampai 2045, karena di situ adalah masa kita mendapatkan bonus demografi. Ya, ini sangat penting punya satu sikap yang kita sebut critical thinking, berpikir kritis. Berpikir kritis ini penting sekali. Dengan demikian penggunaan akal sehat kita itu bisa maksimal menghadapi berbagai macam ketidakmenentuan yang terjadi di depan, dan juga kita menjadi lebih awas dalam menggunakan piranti-piranti digital ini. Yang penting adalah harus diingat, teknologi diciptakan untuk membantu manusia, ya, untuk membuat kerja kita lebih mudah, dan harus kita arahkan untuk kemaslahatan yang sebesar-besarnya. Jadi kepada kalian ini terpulang, siapkan diri kalian, belajar terus, ya, dan terbuka pikiran dengan ide-ide baru, inovatif, kreatif, dan selalu berpikir positif. Saya kira itu. Oke, terima kasih Pak Wakil Menteri. Terima kasih untuk narasumber pada sore hari ini. Luar biasa sekali Pak Wakil Menteri, Bapak Nezar Patria, terima kasih. Kemudian penulis buku Mas Agus Sudibyo, terima kasih. Kemudian Ibu Rika Evianti, Kepala Dinas Kominfo, kemudian Bang Hadi dan Bang Mas Pril yang sudah berkenan hadir dari narasumber pagi ini. Saya tidak mencatat kesimpulan, di buku ini sudah jelas lengkap gitu ya, tinggal teman-teman baca dan tinggal kita aplikasikan ke masyarakat. Kita sudah menjadi agen perubahan hari ini, tinggal kita transfer knowledge ke sekitar kita. Itu saja, saya moderator Ahil Priyadi. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Wakil Menteri dan juga Pak Agus sebagai penulis, juga adalah Ketua Dewan Pakar dari PWI ya Pak ya, sekaligus juga Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI, dan juga Bu Rika, Mas Hadi ya, apa kabar Mas? Udah lama nggak ketemu ya? Mas Pril juga ya, oke semuanya. Dan mahasiswa semua, terima kasih serta hadirin yang ada di sini. Luar biasa bincang buku kita hari ini, luar biasa dengan bernalar sebelum klik ini, satu buku yang sangat bagus dan sudah menjadi nanti untuk menjadi pendamping ya untuk di dunia pendidikan bagi para pelajar, dan ini sangat bermanfaat untuk dibaca dan jadikan acuan. Dan juga ada pesan sponsor untuk Pak Agus ya, dan Pak Wamen. Ada beberapa mahasiswa ini kalau tidak berkeberatan ingin mohon tanda tangannya di buku ya, karena ada dari penulisnya, kalau berkenan bisa dibubuhkan tanda tangannya. Kemudian Pak Wamen ada pengantarnya juga diminta untuk memberikan tanda tangannya. Baik pemirsa, inilah akhir jumpa kita, masih erat dengan rangkaian kegiatan 50 tahun emas ulang tahun TVRI Sumatera Selatan. Tepuk tangan juga untuk TVRI Sumatera Selatan yang jatuh tanggal 31 Januari 2024 nanti. Jadi inilah rangkaian dari acara ulang tahun emas ini yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi semua dan bagi kita semua juga. Di samping tadi ada jalan sehat, kemudian akan ada lomba-lomba yang sudah akan kita gelar, dan puncaknya nanti di tanggal 31 malam untuk gebiarnya di Hotel Novotel dengan kehadiran artis istimewa Yuni Shara nanti. Jadi Anda boleh nantikan siarannya nanti Rabu malam tanggal 31 Januari 2024 pukul 20 sampai 22 di layar TVRI Sumatera Selatan dengan artis spektakuler Yuni Shara. Dan terima kasih semuanya, dan pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam acara bincang buku kali ini, dan akhir kata saya Muhammad Ridwan Ifai mengucapkan terima kasih, dan kita kembali ke studio TVRI Sumatera Selatan untuk bergabung di acara selanjutnya. Sampai jumpa. Pak Ridwan, MC sebentar, saya mau menyerahkan buku souvenir untuk Anda.